sebentar. Mi'raj Tidak kan pernah jelas, bertemu dengan sebentar. Tidak pernah bertemu dengan Allah. Yang kedua, di situ di hadis tersebut juga dinyatakan bahwa ada operasi oleh Jibril itu. Makanya hadis ini tidak pernah dimunculkan. Bapak pernah dengar kan Jibril seolah-olah dinyatakan itu membuka membuka jantung bagian dalam lah, jantung. membuka bagian dalam terus untuk memasukkan apa? Kalau saya baca di Siraman Naboya untuk mengambil jin, Pak, untuk mengambil jin yang ada di hatinya itu. Bukan ya? Jadi nggak boleh. Bukan untuk memasukkan memasukkan hikmat. Tapi dikatakan di situ dioperasi, dibuka dadanya, dan ada juga dikatakan di riwayat lain bahwa ada, makanya pada dada beliau ada tampak jahitan. Itulah kalau salah. Nah, sementara di orang-orang yang mengakui Musa atau Nabi Musa itu tidak pernah kalau Allah menyatakan jadi maka jadi, gitu loh. Tidak pernah dibuka dadanya terus dimasukkan hikmat, dicuci, dibasuh pakai air zam-zam dan segala macam itu. Tapi cukup dikatakan jadi maka jadilah, gitu loh. Nah, itu membuat hadis ini menurut saya memang ya tidak pas kalau dibandingkan dimasukkan ke dalil ini, ya, dalil perbandingan antara Musa dengan Nabi, gitu loh. Terima kasih. Ini Pak, jadi topiknya saya kan hanya menyoroti topiknya aja. Jadi bukan sebetulnya yang saya sorotin masalah topik ini bukan perbedaan atau persamaan, bukan, tetapi pencocokan itu dari sisi mereka, Pak. Dia mencocok-cocokkan, tetapi yang dicocokkan itu hal yang besar ini, yang 3 hal ini, ya kan? Kalau yang lain-lain itu mereka hanya euforia aja yang tidak bisa dibuktikan. Jadi 3 hal ini kan mereka bilang umat Yahudi melihat Musa ketemu Tuhan Allah, ketemu Allah. Mereka juga mencoba, si Mamat juga mencoba membuat narasi seolah-olah dia pernah ketemu dengan Allah, ya. Padahal faktanya dia ketemunya dengan Jibril, tetapi dia bisa bercerita dan bisa meyakinkan umatnya bahwa dia pernah ketemu dengan Allah, naik turun sampai 50 kali di langit ke-7. Tetapi ketika ditanya, kalau si Mamat ini ketemu Allah, berarti dia ngerti dong wajah Allah, bentuk Allah, wujud Allah seperti apa. Katanya dia udah ketemu langsung, ya kan? Harusnya dia bisa menggambarkan Allah itu seperti apa. Tapi kenapa pengajarannya mengatakan Allah itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa diserupakan? Lah terus apa? Saya kemarin pernah nanya sama, itu masih saya minta jawaban dari Pak Syafat Ibnu kalau nggak salah. Saya minta jawaban. Ketika, kan saya bilang gini, saya sebagai orang Kristen, ketika berdoa, maka dalam imajinasi saya, itu sudah terbentuk wujud Allah. Wujud Allah seperti apa? Pertanyaannya kan begini. Solusinya kan gini. Allah, udah jelas di Kejadian 33:20. Setiap manusia tidak bisa melihat wajah Allah. Karena kalau melihat, pasti mati. Itu satu ya. Itu udah deklarasi dari Allah sendiri. Itu ada ayatnya di Kejadian. Kalau nggak salah, Kejadian 33:20. Tetapi Allah, ya, sudah tahu keterbatasan manusia ciptaannya. Maka Allah, bagaimana manusia ciptaan Allah ini bisa melihat Allah tanpa harus mati? Maka Allah, Bapa kita, dengan penuh kasih, dia memberikan solusi. Dia mendatangi. Dia datang dalam wujud tubuh manusia, yaitu Yesus Kristus, supaya manusia bisa melihat Allah tanpa harus mati. Itu satu. Yang kedua. Jadi, Bapa kita itu memberikan solusi. Di mana-mana, orang tua Bapa kita ketika melihat anaknya mempunyai kesulitan, Bapa itu tampil sebagai solusi, memberikan solusi dia. Contoh kita, lihat anak-anak kita kesulitan mengerjakan PR-nya. Bapak kita sebagai orang tua datang mengajarin, ini loh nak, Itu pengertian Allah yang Maha Kasih, Maha tahu keterbatasan anak-anaknya. Terus Bapak kan tahu anak-anaknya ini berdosa semua. Dia selain dia ingin menunjukkan eksistensinya yang bisa dilihat oleh manusia, maka dia punya program, aku harus selamatkan ciptaanku ini, anak-anakku ini. Dengan cara apa? Aku harus mati untuk menebus dosa mereka. Ya, tetapi bukan pengertian arti mati sesuai yang ada di pikiran manusia, enggak. Karena apa? Karena dia sudah datang dalam wujud manusia, maka manusia semua itu harus mati. Tetapi beda dengan Allah. Beda dengan Tuhan Yesus yang dia sebagai Allah. Kenapa? Saya katakan Allah memberikan solusi dalam wujud Yesus. Ketika Yesus hidup, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mengerjakan segala pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Karena dia Allah. Dia bisa membangkitkan orang mati, menjelikan orang buta, segala macam, mengusir setan pun dia bisa. Bahkan setan pun takut sama Tuhan Yesus. Karena setan juga tahu siapa Yesus. Karena dia Allah. Itu setan sendiri ngaku loh.
setan sendiri ngaku Yesus itu Allah. Nah, kenapa dia harus mati? Karena memang eksistensi manusia memang harus mati. Tetapi satu kekuasaan Allah yang tidak dipunyai oleh manusia adalah bangkit. Bangkit. Jadi Yesus bukan mati karena manusia, bukan. Dia mati karena itu program dia, proses dia. Dan ini ingin menunjukkan kepada manusia bahwa semua manusia harus mati. Tetapi Yesus punya keistimewaan, dia bangkit. Dia naik ke surga, saksinya banyak. Dia naik ke surga. Kalau nggak salah 30.000 pasang mata melihat dia naik ke surga. Iya kan? Jadi saya terus kembali ke tadi PR saya dengan Pak Ibnu. Mungkin Bu Iti di channelnya Bu Iti waktu itu. Ketika sebelah saya ini ya, ketika Yesus pada saat masa Yesus abad pertama itu sudah banyak orang-orang Yahudi maupun Romawi 17 abad sampai sekarang ya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Teori memang kita teori Darwin nih. Kita mengenal teori Darwin, apa kita mengenal si Darwinnya? Penemu bola lampu tahap siapa itu? Apa ilmuwan kita pernah? Kita teori kita kenal. Ya kan? Kita kenal teorinya yang kita pelajari selama ini di sekolah, tapi kita belum tentu mengenal orangnya. Sama seperti Tuhan gitu. Sampai selama ini mereka kan mengertikan sifatnya aja. Sifat yang mereka kenal Tuhan itu seakan-akan mereka sudah mengenal lebih mengenal Tuhan. Makanya dibilang sama kayak Bu apa itu dibilang kan, sampai mati pun kalau kita memakai daging raga kita untuk mencari Tuhan, sampai mati pun kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Bukan begitu, Ibnu. Tunggu. Itu yang dulu yang menerjemahkan salah atau gimana? Makanya kan saya kita mengajarkan orang. Ya siap. Menyatakan bahwa kalau ada yang bilang Nabi tidak bisa baca atau buta huruf, itu adalah akan dilaporkan ke Bareskrim. Nah kan gitu kan. Jadi maksud saya kita bandingkan secara fair, ya kebetulan yang saya pelajari adalah data-data yang kita bikin dalam satu checklist. Sebelah kiri apa yang dibandingkan, faktor-faktor apa yang dibandingkan, dan sebelah kanan itu nama mereka berdua, yang satu Musa, yang satu Muhammad gitu loh. Nah tinggal checklist saja. Ya, menurut saya teman-teman, ini ada muslimnya nih ya. Apakah betul, kita tanya aja nih, ada Ibnu nih. Ibnu, selamat siang Ibnu, terima kasih sudah masuk. Apakah betul Nabi itu buta huruf, Ibnu? Ya teman-teman. Ibu Hadasa, Bu Hadasa, Miss Hadasa, sebentar ya teman-teman. Iya, saya hadir. Saya tinggal mau ke pasar dulu ya, ke pasar dulu ya. Oke. Saya ngikutin dulu ya, karena saya baru masuk, jadi nggak terlalu nyambung. Hadasa sudah bikin kopi belum? Ya, saya warung sih, pasar apa, orang jualan sayur itu memasak dulu dikit ya. Boleh aku pertanyaan abang, apa tadi perbandingan abang ini sebenarnya gini, kita salah kalau memperbandingkan. Langsung Ibnu, silakan jawab ya, silakan ya teman-teman ya, lanjut aja silakan ya. Bang, sebenarnya kita salah mau memperbandingkan seperti itu bang, karena kita tidak mengenal nabi mereka. Dari sejarah kita mau mengkuliknya dari mana. Kalau kita mengambil dari segi dari kitab orang itu, berarti kita membuktikannya dari kitab orang itu berarti kita membawakan kitab orang itu benar. Ya kan? Kita pun mengambil kitab. Sangat setuju. Memang Al-Quran itu benar, Pak. Iya, tapi kalau kita laga dengan Taurat kita anggap itu juga benar. Itu ada fakta sejarahnya. Kalau kita kalau kita kayak orang awam ini, kita kan di tengah-tengah. Ya kan? Buta dari segala-galanya. Kalau kita mau berbandingkan, kalau kita cuma asal baca aja seperti orang sebelah, asal baca, asal ngimani aja, itu pun kita salah. Kita kan mengajarkan orang. Ya, siap. Gitu. Ini dengan Pak siapa ya? Ya. Dengan Pak siapa ini ya? Pak Tulus. Iya, ya kan saya nanya Pak Tulus, saya kan muslim nih Pak, ya kan. Kita kan sama-sama baca kitab suci Pak, ya kan. Ya saya anggap Bapak-bapak di sini ya baca Alkitab lah, kitab suci masing-masing gitu kan. Ya saya anggap gitulah dari Wahyu sampai Kejadian gitu kan. Apa jangan-jangan belum pada baca nih kitab sucinya Alkitab sendiri, jangan-jangan gitu loh. Saya kan tahu jangan-jangan. Sebentar. Anda salah. Makanya saya interupsi sebentar bahwa Alkitab itu bukan. Oh, Anda belum pernah baca Alkitab sampai full gitu dari Wahyu Kejadian sampai itu apa gimana? Bukan. Alkitab itu bukan dari Wahyu sampai Kejadian, Pak. Anda terbalik. Makanya saya coba interupsi untuk meluruskan. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi jangan Alkitab Anda baca dengan bahasa Arab, dengan aksen Arab dari kanan ke kiri. Itu, Pak. Paham, Pak? Jadi kalau mau cerita. Oh ya, sorry. Dari Kejadian sampai Wahyu, sorry, maaf. Oke. Iya, jadi gini loh, Pak. Saya kan sering nanya tuh, karena kemarin juga Bu Sofia tuh saya kasih ayat ke saya malah saya jadi bingung gitu kan, ketika diberikan kepada kami kuasa di bumi dan di surga. Ya saya kan nanya, loh redaksinya kenapa diberikan Bu? Kenapa aku yang mempunyai kuasa gitu loh? Kan salahnya begitu Pak. Coba dibuka deh. Kemarin Bu Sofia tuh Matius berapa itu Pak? Silakan Pak. Dibuka Bu Hadasa, silakan Bu.
Bu Adasa buka aja lah Bu Adasa. Biar dia mengerti gitu. Aku nggak bawa kitab soalnya. Ya, terima kasih Pak. Jadi kan kita di sini enak Pak, sama-sama belajar Alkitab, kita ngaji bareng kan gitu Pak, tidak berasumsi ya kan? Gini Pak, kalau kita kan beda dengan Bapak ya kan. Kalau kita baca Alkitab itu satu perikop. Jadi kita tahu jalur ceritanya itu menceritakan tentang apa. Jadi nggak bisa comot satu ayat kita comot langsung kita uraikan. Itu mesti ada junjungan ceritanya. Kalau kita baca satu perikop itu nggak seperti yang Bapak baca di kitab Bapak. Baca Bapak cuma satu apa, Bapak udah bisa mengartikan itu. Kalau kita nggak bisa. Kita tahu jalan ceritanya. Iya makanya gini Pak, siapa? Saya kan nanya, itu diberikan berarti ada yang memberikan atau gimana gitu Pak? Kan makanya kan saya bilang apa redaksinya yang redaksi Alkitab itu yang dulu yang menerjemahkan salah atau gimana? Makanya kan saya nanya baik-baik Pak, bener nggak? Bu ini yang menerjemahkan salah atau harusnya kalau memang dia Tuhan, aku yang mempunyai kuasa gitu, jangan diberikan gitu. Bagi saya itu bagi peradaban Islam itu agak aneh gitu Pak. Jadi, ya, gitu loh Pak ya. Tolong diulangi Pak Ibnu. Sorry, saya tadi baru nyimak nih. Pak Ibnu tadi kitab apa itu namanya? Matius? Bu Adasa kemarin Bu Sofiatul ngasih apa ya? Matius berapa saya lupa? 28 apa ya? Tentang apa? Jadi gini Pak ceritanya. Enggak, saya ulangi Pak ya. Saya ulangi Pak. Saya sering Pak ya. Saya kan kemarin diskusi dengan Bu Sofiatul. Saya kan Muslim nanya nih kan. Kristen punya kitab suci, Islam punya kitab suci, kan gitu Pak. Kitab suci diturunkan Tuhan kan sebagai petunjuk, ya kan, benar nggak? Petunjuk bagi manusia. Ya. Islam kan di dunia ini kan hampir 2 miliar gitu Pak, hampir 2 miliar lah kita katakan. Makanya kan kalau Islam memandang Kristen itu jelas ada ayatnya Pak. Kita bukannya kemudian orang Indonesia itu asal jeblak ya, enggak, ada dasarnya gitu Pak. Kita punya dasar, ayatnya ada gitu kan. Makanya kan saya nanya ke Anda nih teman-teman Kristen, Anda itu memandang Islam itu apa? Ayatnya di mana kan gitu Pak. Saya sudah berkali-kali bilang, Pak Ibnu. Saya jawab dulu, Bu. Saya jawab dulu. Pendek saja. Sudah ada perintah ya di Yohanes itu. Kasihilah sesamamu seorang dengan yang lain. Itu jelas. Tapi apa hubungannya dengan dengan topik hari ini? Itu yang jadi bingung saya tanyakan. Bukan, karena jadi gini loh Pak, saya kan sedang iseng saja Pak, iseng saja. Kalau memang Islam itu benar, ngapain kita perdebatkan ataupun kemudian kita hina atau cemooh kan gitu Pak, benar nggak? Saya benar kok kan gitu. Pak Ibnu dengar nggak tadi saya bilang apa? Pada perintah Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu satu orang dengan yang lain. Bang, tidak peduli sebetulnya dia benar atau tidak, kasihilah sesamamu satu orang yang lain. Sebetulnya perintahnya Jadi dengan bahasa ini buat aja. Apa hubungannya dengan materi hari ini gitu loh? Apa ini? Santai satu-satu. Ya, Setuju Pak. Kita luruskan dulu pikirannya nggak lurus. Kita luruskan dulu pemikirannya. Ini mau ada Bu Sofiatul yang tolong bentangkan Bu. Tolong bentangkan Bu Sofiatul. Ayat kemarin Bu dibentangkan. Sebentar. Ibnu sebentar. Nih ya, Ibnu kan tanya ini, seingat saya dengar aja Ibnu itu udah 4 kali. Yang saya dengar ya. Jadi saya udah 3 kali Bu. Iya, saya 4 kali dengarnya. Jadi Ibnu sekarang ambil dulu buku catatan Ibnu deh. Supaya Ibnu nggak ulang-ulang lagi, kita ulang-ulang lagi. Makanya Ibnu jangan tamer kebebalan Ibnu. Jangan bebal. Saya kasih waktu deh Ibnu buat jangan gitu. Enggak. Ya, berarti nggak bisa jawab ya. Islam itu agama yang benar berarti ya. Bukan begitu Ibnu. Tunggu. Gini saya mau pastikan dulu Ibnu ambil catatan. Kalau Ibnu mau jadi kayak anak murid SMP dari situlah. Anak SD. Bu Adisa, tinggal tolong dijawab Bu. Kita belajar Alkitab di sini Bu. Kita tuh belajar, jangan Anda belum baca Alkitab. Gitu loh. Saya jangan gitu loh. 4 kali saya dengar dengan pertanyaan ini dan sudah diterangkan oleh banyak teman saya. Saya juga udah ngomong sama kamu. Ibu Sofiatul, jadi ini terakhir kali. Nggak apa-apa, kita rela menjelaskannya tapi ini yang terakhir kali. Kamu siapkan, kalau kamu hatinya bersih, kamu siapkan catatan. Kecuali kamu hatinya nggak bersih. Ya, tolong dibuka Bu Matius berapa itu? Siapkan dulu catatan. Kamu udah siap belum? Saya udah jawab berkali-kali pertanyaan kamu. Islam itu membawa Injil palsu. Injil yang lain. Baca Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Dia memberitakan Injil yang palsu, ya. Islam memberitakan Injil yang berbeda, Yesus yang lain. 2 Korintus 11 ayat 4. Loh kan, kamu tuh pertanyaan berkali-kali. Ini sama kayak Madia nih. Nanyanya berkali-kali bebel, gua udah jelasin, gak dicatat. Nanti masuk di ruangan mana nanya lagi pertanyaan sama. Bukan, karena gitu loh, Bu. Karena gitu loh. Ibnu, kamu tanya ayatnya jelas beda Ibnu. Yang di kitab itu beda.
Tolong bentangkan Ya. Galatia 1, ada yang bisa share screen? Saya mau Galatia 1 ayat 6 sampai 8, tolong dibentangkan, habis itu 2 Korintus 11 ayat 4. Tunggu ya, tunggu. Ibnu, siapkan catatan kamu. Kalau kamu nanti ketemu lagi dengan saya pertanyaanmu ini, benar-benar kayak jiwir kamu, kayak jiwir anak kecil loh ya. Karena gini Ini loh udah Bu kesekian Sadasa. kalinya. Enggak, karena gini Bu Bukan, Sadasa. kamu punya masalah. Saya pikir ini kita biar Ya, baik. perdebatannya tidak berhari-hari gitu kan. Saya kan butuh jawaban itu gitu. Jadi ada Sudah ayat yang berbunyi, berkali-kali. saya Yesus, saya adalah Tuhan gitu loh, pencipta langit dan bumi gitu loh. Karena Serius? Ibnu, Kamu saya benar kenalan dengan otak kamu. Oke, aku jelaskan itu, aku jelaskan. Nih, Islam saya itu share ya, Bu. Saya share ya, Bu. share. Apa, Bu? Oke, Saya aku share. jelaskan. Islam itu bukan satu ajaran yang baru, Ibnu. Dari sejak zaman para rasul, ya, mengenai siapa Yesus karena dia mempunyai dua nature, yaitu ilahi dan insani, itu sudah menjadi perdebatan. Makanya muncul bidat-bidat Arianus dan sebagainya yang menolak keilahian Yesus. Jadi nabimu itu bertemu sekitar 30 orang, ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 2, pasti lebih dari 2, karena Warakah dan Bukhairah itu adalah bidat-bidat Nestorian dari aliran Arianus. Jadi aliran yang menolak keilahian Yesus. Mudeng ya? Ya, ngerti ya? Jadi Islam itu bukan barang baru. Nah, mengapa Islam berkembang? Karena bidat-bidat Arianus, sekte-sekte saksi Yehova, sekte-sekte bidat-bidat Nestorian, ya, bidat-bidat Gnostik, ada yang menolak kemanusiaan Yesus. Ini nggak berkembang karena tidak disebarkan dengan pedang. Beda dengan pahammu. Mudeng ya? Makanya kenapa selama hampir 100 tahun pertama, kalau kita lihat sumber-sumber sejarah non-Islam, misalnya Ya, tulisan berarti dari salahnya Yohanes Islam tuh di Damaskus. mana, Bu? Loh, kamu nggak dengerin? Islam tuh nggak ada. Islam itu merupakan salah satu sekte Kristen yang menolak keilahian Yesus. Ngerti nggak kamu? Loh, Dari nggak ada sumber-sumber gimana sejarah. orang dia telah Kamu dengerin dulu. nggak ada gimana dia tuh sekarang jumlahnya hampir 2 miliar. Kamu Dulu dengerin dulu. pernah menghancurkan Kamu dengerin Konstantinopel, dulu. ya kan? Pernah mengambil Yerusalem, ya kan? Itu gimana? Anda bilang nggak ada tuh gimana gitu? Anda tuh pada buta atau gimana? Pakai pedang Ibnu, pakai Kamu yang buta pedang sejarah. itu. Kamu yang nggak ngerti sejarah. Ya. Kamu harus melihat catatan-catatan yang mendekati sejarah Islam awal. Kira-kira catatan abad ke-7. Yang kita ada sumber-sumbernya adalah dari non-Islam. Ya, karena Sirah Nabawiyahmu 250 tahun setelah Nabimu mati baru ditulis. Jadi Sirah Nabawiyah ini bukan sumber primer, bukan sumber yang valid. Enggak, Sumber-sumber jangan yang valid, yang dimaksud kerajaan surga itu Islam itu sendiri, Bu, ya kan? Sumber yang valid, yang mendekati sejarah, ya, karena kalau kita bicara fakta sejarah itu harus sumbernya valid, dekat dengan sejarah. Ya, yang kita bisa lihat adalah dari tulisan Yohanes Damaskus, itu juga sudah saya posting. Kemudian tulisan dari Abdul Masih Al-Kindi. Mereka tidak mengenal namanya orang Islam. Jadi pada awal perkembangan pergerakan agamamu ini, mereka tidak menyebut dirinya Muslim atau Islam. Muslim itu baru ada kata-kata ini keluar pertama kali pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Mudeng, kira-kira tahun 700-an, awal-awal abad ke-8. Mudeng, tahun 690 pertama kali kata itu ada terukir di The Dome of the Rock, itu kira-kira tahun 690 sampai tahun 705. Itu baru pertama kali ada kata Islam, kata Muslim. Sebelumnya nggak pernah dengar. Orang-orang di luar Islam atau Muslim tidak pernah mengatakan kalian sebagai Islam atau Muslim. Mereka nggak kenal kata-kata itu. Mereka menyebut kalian adalah bidat daripada kaum Ismail. Atau menyebut kalian bidat dari keturunan Hagarin atau bidat dari keturunan Tarasen. Mudeng ya? Ini fakta sejarah yang nggak bisa kamu bohongi. Nah, jadi paham mengenai menolak keilahian Yesus ini sudah ada dari sejak abad-abad awal, abad-abad zaman Rasul Yohanes itu sudah ada. Bidat Xerinthus namanya. Ya, kemudian bidat Basilides yang sering diangkat oleh apologet nggak boleh. Ya, sering diangkat apologet muslimmu. Ini berkembang terus tuh, karena pada waktu abad ke-7 pada zaman nabimu ada di Mekah, semua bidat-bidat Kristen ini larinya ke Mekah, ke daerah semenanjung Arab. Di situ bercampur baur sehingga banyak sekali kalau kamu lihat videonya tanpa ragi, ya, judulnya Archimandit Daniel Biantoro. Dia menjelaskan dari mana bidat-bidat ini berasal. Tulisan-tulisan mereka itu sudah ada. Tulisan-tulisan para bidat ini sebagian besar masuk ke dalam Qur'anmu yang kamu klaim sebagai wahyu. Mudeng, misalnya mengenai Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Jangan dipotong dulu supaya kamu ngerti, jangan nanya lagi. Jangan nanya lagi pertanyaan seperti ini. Apa pandangan kita tentang Islam? Ya, Islam merupakan salah satu aliran Kristen yang menolak keilahian Yesus. Mudeng, salah satu bidat yang keluar dari kaum Ismail. Mudeng? Ya, jangan lagi nanya mengenai ini. Ini fakta sejarah yang kamu nggak bisa bohongi. Mudeng ya? Mudeng nggak ini, Ibnu? Jangan nanya lagi. Sekarang Oke, kita boleh saya membacakan potong? Galatia 1. Nggak boleh, saya Boleh saya potong? belum selesai. Mister Dasa, tolong Galatia 1 ayat 6 sampai 8 dibacakan. Apa itu Quran? Lo udah benar kok dihapus tadi, udah benar Mister Dasa. Ya, aku heran. Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia
yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, sekarang kita lihat 2 Korintus 11 ayat 4. Habis itu kita ke 1 Korintus 15. Kalau boleh saya potong. 12 ayat 4. Tunggu, Enggak boleh. Sabar, biar lengkap. 2 Korintus 11 ayat 4. Ya, 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Quran memberitakan kepada kamu Injil yang diputarbalikkan, Injil yang lain, Yesus yang berbeda. Sekarang kita lihat apa itu roh yang lain. 2 Yohanes 2 ayat 22, Bu. 2 Yohanes 2. 2 Yohanes. Apa roh? Ya, 2 Yohanes 2. Apa roh yang ada di balik penulisan Quran ini? Sorry. 2 Yohanes. 2 Yohanes berapa, Bu? 2 Yohanes 2. Halo. 2 Yohanes 2. Apa roh yang ada di belakang penulisan Quran? Kita lihat. 2 Yohanes 2 ayat 22. Halo. Yohanes 1. Sorry, Ibu. Salah ayat kali ya, Bu. Yohanes 1. 2 Yohanes bawahnya. 2 Yohanes pasal 2 ayat 22. Salah kali ya, Bu. Betul, Miss. 2 Yohanes 2. Iya, Yohanes 1 1. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22. Halo, selamat malam. Sabar. Jangan memotong pembicaraan lagi. Kamu jangan tanya Ini berarti kalau sedang beribadah nggak baca Alkitab berarti ini. Tunggu. Yuk silakan. Saya bacakan Berarti ya, Anda Bu. Alkitab 2 cuma Yohanes. ini berarti enggak. Ini siapa sih? Aduh, siapa sih nggak sopan banget sih? Kita tadi melihat ada roh yang mengilhami di belakang penulisan Injil-Injil palsu, ya. Roh yang mengilhami di balik pemberitaan Yesus yang lain. Siapakah roh itu? Roh apa ini? 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Itu yang namanya the spirit of antichrist, yang menyangkal Bapa maupun anak. Sekarang kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 3. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, dia berasal dari Allah. Dari ayat 2 dulu, Miss. Ayat 2 dulu. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Jadi apakah itu Injil? Injil adalah 1 Korintus 15. Yesus adalah Tuhan. Quran menyangkal the lordship, kesayitan atau ketuhanan daripada Yesus Kristus sebagai penguasa surga dan bumi. Matius 28 ayat 18-19 akan kita baca sebentar lagi. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15 ayat. Ayat 1. Sekarang kita lihat apa itu Injil. Ya, mulai dari ayat 1 kita lihat apa sih itu Injil. Supaya kita bisa tahu Injil yang palsu dan Injil yang asli, kita mesti tahu dulu Injil yang asli. Apa itu Injil? Ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu telah teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Terus sebab yang sangat penting setelah kusampaikan kepadamu. Ini Injil nih. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, sesuai dengan kitab suci yang dimaksud di sini adalah nubuatan di dalam Tanakh atau perjanjian lama. Ini Injil. Quran menyangkal bahwa Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Jadi spiritnya adalah antikristus. Rohnya adalah roh antikristus. Quran menyangkal bahwa Yesus telah dikuburkan. Lihat nih. 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa dia, Yesus telah dikuburkan.
dan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan Tanak. Ya, kemudian dia menampakkan diri lebih daripada 500 orang. Dia menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, kepada ke-12 murid-muridnya, dan terakhir dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara. Ini saksi-saksi mata yang menulis siapa itu Yesus. Jadi Quran itu membawa Injil yang berbeda. Mudah ya? Injil itu adalah Yesus mati sesuai dengan kitab suci karena dosa-dosa kita. Quran menyangkal Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Quran menyangkal dia dikuburkan dan Quran menyangkal dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini yang tadi disebutkan di Galatia 1, Injil yang lain. Dan siapakah di balik Injil yang lain ini? The spirit of Antichrist, roh Antikristus yang menyangkal Bapa sekaligus Anak. Quran menyangkal the Lordship of Jesus Christ dan Quran menyangkal the Sonship of Jesus Christ. Kamu jangan tanya lagi yang lain-lain. Sekarang kita buka Matius 28 ayat 18 sampai 19. Sudah ngerti ya posisi Alkitab terhadap Quranmu, Ibnu? Jangan kamu tanya lagi. Saya udah dengerin berkali-kali, lebih dari 4 kali. 28 ayat 18 ya. Sekarang adalah otak kamu yang memutuskan untuk percaya kepada Injil yang asli atau yang palsu. Injil yang asli lah yang hanya bisa membawa kamu kepada keselamatan jiwamu. Kalau kamu masuk ke konser, kamu beli tiket lewat calo, kamu beli tiket palsu, kamu nggak bisa masuk. Apalagi kamu mau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan percaya kepada tiket palsu, nggak bisa. Makanya Al-Hayat Indonesia channel saya adalah Bring the True Gospel to Muslim. Karena hanya Injil asli lah yang bisa menyelamatkan kamu, bukan yang palsu. Kamu percaya kepada Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Kamu percaya kepada Yesus Isa yang adalah keponakan Musa dan Harun. Itu bukan Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab. Ya, itu Yesus yang ada di dalam Injil-Injil palsu, Injil Pseudo Matius, ya, Injil Proto Evangelium Yakobi, ya, Injil kanak-kanak Yesus menurut Thomas. Itu ceritanya bisa masuk ke dalam Quranmu sebagai wahyu. Dan kalau kamu percaya hal ini, maka kamu tidak akan mendapatkan keselamatan jiwamu. Mudeng, Maryam 71 akan berlaku atasmu. Kamu akan mendatangi neraka dan kamu akan kekal di dalamnya karena kamu menolak satu-satunya nama anak Allah yang bisa menyelamatkan kamu. Nah, sekarang kamu bertanya, mengapa Yesus diberikan kuasa? Karena Allah itu memberikan kuasa atas bumi kepada Adam. Kamu baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kuasa atas bumi diberikan kepada Adam, manusia yang pertama. Adam kalah, sehingga kuasa ini diberikan kepada iblis. Makanya di Matius 4 dan Lukas 4, iblis ketika mencoba Yesus, karena Yesus dikatakan sebagai Adam yang terakhir, dia harus datang sebagai Adam atau manusia. Iblis mengatakan segala kuasa di bumi ini sudah diberikan kepadaku. Kapan diberikan kepada iblis? Ketika Adam yang pertama jatuh di dalam dosa di Taman Eden. Boleh saya potong? Nggak boleh, kamu dengerin dulu. Ya, kamu dengerin dulu karena kamu nggak tahu konsep ini. Ya, Yesus itu menjadi Adam yang terakhir atau manusia yang sejati. Makanya kita diubahkan menurut gambar anaknya. Ya, jadi kalau kamu itu mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kamu akan diubahkan menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus yang adalah gambaran daripada Dia yang sejati. Jadi kuasa itu diberikan ketika Yesus nusul menjadi manusia, kuasa itu sah. Sebelum dia menjadi manusia, tidak sah dia berkuasa atas bumi. Ya, karena kekuasaan atas bumi, dominion itu diberikan kepada Adam. Ya, Tuhan nggak ikut-ikut campur atas bumi karena sudah diberikan kuasanya atas Adam. Ketika Yesus menjadi the last Adam yang terakhir, ketika dia mengambil turun ke dalam dunia orang mati, Wahyu 1 ayat 18 dikatakan dia mati, dia turun ke dalam dunia maut. Dia mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Dia berkuasa di surga, di bumi, dan di dalam kerajaan maut. Jadi Yesus itu berkuasa untuk memasukkan dan mengeluarkan kamu dari neraka. Mudeng ya? Nah, ketika Matius 28 ayat 18, Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu artinya Yesus inilah sang Mesias yang dijanjikan oleh Nabi Daniel, yang dilihat Nabi Daniel di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Ya, nanti kita akan baca ke Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Siapakah sang anak manusia atau Mesias yang kepadanya diberikan segala kuasa dan kamu harus sujud menyembah kepada Yesus sang anak itu. Mudah gitu, Ibnu. Jangan tanya lagi apa posisi Alkitab mengenai Qur'anmu. Sudah aku jawab. Ya. Sorry. Saya tinggalin sebentar. Udah masih terus dibaca nih Bu Sophie? Halo? Ya, ini jelas ya, perintah Yesus bukan sunat, kamu kain kafan mati, nggak begitu ya. Perintah Yesus, kamu harus menjadi muridnya dan kamu harus dibaptis di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu perintah Yesus. Dan kemudian Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi apa posisi Alkitab mengenai Quran? Quran adalah membawa Injil yang berbeda, bukan Injil keselamatan. Ya, nggak ada keselamatan di dalam Quran. Makanya kamu diwajibkan mendatangi neraka, dan itu dari suatu kepastian dari Tuhanmu. Ya, jangan kamu tanya berulang-ulang lagi, jangan bodoh dan jangan bebal. Sekarang tinggal kamu memutuskan, Ibnu, kamu mau percaya kepada Injil yang asli, kamu mau beli barang asli, apa kamu mau beli barang palsu? Itu keputusan di tanganmu. Oke, itu Miss Hadasa. Saya kira sudah jelas ya, cukup jelas. Oke, sudah sangat jelas. Oke, silakan Ibnu dijawab. Ya.
Saya curiganya waktu Bu Sofiatul jelaskan itu Ibnu bikin kopi atau ke belakang gitu loh. Karena dulu ada teman saya kuliah gitu. Ketika dijelaskan oleh dosennya, dia ke belakang pipis gitu loh. Akhirnya tanya lagi gitu loh. Tapi setiap dijelaskan, dia selalu pipis. Mending kalau pipis, kalau tidur disangkanya cerita dongeng. Ada kayak gitu murid duduk paling belakang, pura tidur aja karena kepanjangan cerita. Iya, kita bingung. Yang lebih menakutkan, kalau lagi dijelaskan dia tutup telinga. Ah, itu yang dia pusing deh. Oh, itu lebih berat. Dengar nggak, No? Dengar nggak, No? Lo dengar nggak, No? Mereka ini kan dari kecil kan udah didoktrin. Jadi dengan doktrin ini ibaratnya sama dengan orang kayak seperti merokok. Kalau dari kecil dia sudah merokok, disuruh berhenti pun nggak bakalan bisa. Gitu. Si Ibnu ini kan udah lama ini, dulu di channelnya Pak Bombo, channelnya si Yusuf Maniburu udah lama ini. Nggak pernah. Pertanyaannya itu aja sebenarnya. Umat Kristen terlalu sirik Islam. Berarti pertanyaan gitu. Kalau secara logika ngapain umat Kristen mengatakan umat Islam? Orang yang belum lahir masa disalah-salahkan? Gimana orang yang belum lahir disalah-salahkan? Gitu. Boleh saya lanjut atau bagaimana? Ibnu, silakan Ibnu. Halo. Giliran Ibnu. Kamu udah jelas belum? Halo Bu Sofiatul. Tadi kan di awal saya tadi udah dengar mengenai Injil kan dia Bu. Bu Sofiatul udah dengar dia Bu. Dengar betul. Jadi bebal Bu itu Bu Sofiatul itu Ibnu. Udah dengar dia. Sengaja. Kasih dia. Enggak ada dengan saya apa nanti Bu Sofiatul? Saya lagi dengan Bu Sofiatul Pak. Ya udah dengan sekarang. Ya, udah gimana gitu loh. Kita kali ngomong nih kan. Udah lanjut. Saya mau potong nggak boleh? Oke, saya demi kan gitu. Sekarang kan giliran saya ngomong. Pak. Ya. Coba saya tes kamu poin-poin yang disampaikan. Kita kan sama-sama di sini belajar kitab suci kan gitu. Sama-sama kita harusnya saling sama-sama saling apa? Poinnya apa Ibnu? Kalau kamu dengar poinnya apa tadi yang dibicarakan Bu Sofiatul? Ayo, poin-poinnya apa? Jadi gini Bu Sofiatul. Poin-poinnya apa? Jelaskan. Tadi kan Anda bilang mengenai Injil-Injil lain. Anda dasarnya kitab ayatnya tadi berapa saya nggak lihat kan. Saya tanya gini loh Bu. Kan di sejarah Anda sudah. Kamu dibawa dulu Ibnu. Ambil catatan dulu. Kan sama kan, saya bilang tadi kan. Saya udah suruh kamu ambil catatan. Iya, malah dia ngomong aku nggak dengar tadi. Berarti memang ini orang sengaja nih. Sudah kita jelasin, sudah sampai ini video bisa diputar ulang loh ini. Dia bawa ambil dulu. Biar kita sebut satu. Sampai dia tanya lagi tuh pertanyaan yang sama. Ini sama kayak Madia nih. Pertanyaannya gitu-gitu doang. Udah kita jawab, masih ditanya lagi tuh. Saya Bu Sofiatul, kalau saya ini jadi guru punya murid kayak Ibnu itu saya duduk persis di depannya dia, saya lihat tangannya dia kerja. Kalau enggak dia enggak akan memperhatikan. Dia yang nanya, dia yang enggak mau dengerin. Kalau saya mah udah saya jitak. Jepret. Kalau saya beda lagi Bu. Enggak boleh. Dulu saya kan saya boleh cerita sedikit ya. Dulu kan ada dosen saya cerita masalah reproduksi. Nah, kebetulan memang nggak tahu kenapa kaum perempuan ini selalu pergi ke belakang karena di kuliah kan sudah jelas dengan di kedokteran lah sudah jelas diceritakan dengan secara vulgar itu. Nah ini anak mahasiswa ini selalu ada yang banyak ke belakang, nggak tahu ngapain ke belakang, tapi balik lagi dia nanya lagi hal yang sama lagi, dijelaskan lagi, izin lagi ke belakang. Nah saya bingung juga sebetulnya, apakah mungkin yang terjadi ke Ibnu seperti itu gitu loh. Halo, oke, kepotong lagi. Ibnu. Oke, Ibnu deh, coba lanjut. Jadi gini Pak Mikir. Silakan dulu. Iya, jadi Pak Bu Sofiatul tadi mengeluarkan ayat tersebut mengenai Injil-Injil yang lain, ya kan? Kalau di sejarah, mohon maaf ya, di sejarah Anda pun kan sudah mengetahui sendiri dari literasi Anda bahwa ada memang Injil-Injil yang Anda tidak disetujui. Makanya itu masuk di kitabmu, Ibnu. Injil-Injil palsu itu masuk di kitabmu, paham nggak maksudnya? Maksudnya Injil palsu itu masuk di kitabmu gitu loh. Kamu paham gak di situ? Pak Yabes, enggak Pak Yabes. Anda jangan itu Pak Yabes. Saya dengan Bu Sofiatul. Anda jangan ikut dulu Pak Yabes. Sebentar gitu loh. Apa kalau kamu bebal gitu ya semuanya bicara. Semuanya bicara kalau kamu bebal gitu. Ya udah saya tunggu Pak Yabes ngomong deh. Saya tunggu deh. Saya diam dulu. Ya itu tadi. Injil-Injil palsu itu masuk di kitabmu. Paham nggak kamu itu? Pikirkan itu Ibnu, pikirkan. Pak Yabes. Ya sekarang saya nanya ke Pak Yabes. Yes. Bisa saya nanya ke Pak Yabes deh. Pak Yabes. Kalau mengenai Injil-Injil yang lain kan sebenarnya di sejarah Anda pun kan sudah banyak Injil yang lain Pak. Banyak lah Injil yang ada yang dikanonkan, ada yang tidak. Kalau Al-Quran jelas sekali bukan Injil Pak. Gimana pertama itu? Sekarang daripada kita berdebat mengenai Al-Quran Injil atau bukan, cerita Isa di kitabmu itu loh Ibnu. Cerita Isa di kitabmu itu mirip sekali dengan Injil-Injil palsu abad 4, abad 3, abad 5. Paham nggak di situ kamu? Oke.
Lah Ya, iya oke, di situ, makanya saya itu ngikutin Injil PKB palsu. lah, oke lah. Menceritakan Yesus Ya yang oke, palsu di oke. situ. Sekarang oke, iya kan. Pak Pak kayaknya Yabes, kayak saya ngikutin kayak ini satu-satu dong, aduh pusing deh. Sekarang bicara tentang Tadi kitabmu saja. dipotong Pak Yabes, Aku sama tadi Pak kamu, Yabes, aku tadi sama kamu ngomong bicara lagi. tentang kitabmu, kamu nggak paham tentang Alkitab. Ya wes Tuhanmu ya, terjebak di pohon itu gimana? Tuhanmu terjebak di pohon itu gimana? Surah 28 ayat 30. Pak Yabes. Katanya Tuhanmu nggak bisa kemana-mana, hanya di Ini- arsy di atas. Itu terjebak di pohon loh, itu pohon Ini bicara udah itu ditolak sama gimana Musa. Aku Allah Tuhanmu, sembahlah aku. Ya terus, Itu terjebak di pohon, katanya terus? nggak bisa di bumi. Nah itu gimana Ya kamu terus? jelaskan itu? Terus Katanya gimana? katanya Tuhanmu Ya nggak terus? ada di mana-mana, nggak serupa. Ya terus, Lah ya, Ya. jelaskan itu. Ya, terus? Jelaskan itu. Ya. Iya. Oke. Tadi kan kita lagi nerusin Bu Sofiatul mengenai Injil. Ini mau di stop atau Kamu gimana mau gitu? Kamu nggak paham tentang Alkitab, berkali-kali dijelasin, sudah 4 kali. Kamu diminta misa dasar, ambil catatan, pulpen, kamu nyatat. Ternyata kamu nggak tahu, kamu bilang nggak dengar. Mungkin kamu lagi ke belakang ngopi atau ke WC, nggak tahu. Intinya kamu nggak dengar, jadi bulat terus. Nanti kamu tanya lagi ke 5, ke 6, ke 7 gitu, karena kamu itu nggak mau belajar. Intinya di situ. Kan udah dibilang sama misa dasar, ambil Bukan. catatan, kamu Enggak, catat, gini itu loh. mengenai Islam dan Al-Quran kan sebenarnya ngapain kita bahas, orang Anda sudah sering-sering di room juga sering menghina dan mengolok-olok, ngapain dibahas kan gitu. Makanya saya kan Ya perlu dibahas, kan perlu dibahas. Kan kita mau menceritakan Injil yang lain. Saya takut bahas Alkitab atau gimana sih? Ya Pak Ibnu. Enggak, udah dijelaskan. Alkitab atau gimana gitu loh. Kita bandingkan saja antara Quran sama Bible. Mana yang merupakan firman Tuhan. Supaya matamu itu tercelikkan dan terbuka. Enggak, sebentar Bu Sofiatul, Ya. kan buat Pak Yabes Itu dulu, Pak. apple to Sebentar Bu apple, Sofiatul, Abnu. saya nggak Pak Yabes, karena Apple to kita tantang apple, itu. itu. Sebentar Bu, sebentar. Itu apple to apple gitu. Kitabmu Enggak, dengan iya, kitab Bu Sofiatul, kita. saya nggak mau Pak Yabes Bandingkan. dulu Pak. Pak Yabes, aku nanya. Iya, kenapa? Saya Ibnu itu tidak pernah ngomong yang aneh-aneh mengenai agama orang lain gitu kan. Ya kan, bahkan menghina tuh jarang lah, tapi sesuai dengan kitab suci. Caramu itu loh, caramu yang berulang-ulang itu menunjukkan kegagalanmu. Ya karena tidak ada Caramu jawaban. itu loh, caramu Jawabannya clear berkali-kali gitu loh, kamu Pak. tanya yang sama, udah dijelasin, udah dibilang sama misa dasar. Ini yang kelima kalinya, ambil pulpen, catat. Ternyata kamu nggak dengar Bes. bilang tadi. Saya nggak Bes. dengar gini-gini. Oke. Makanya sekarang kalau kamu nggak paham dijelasin tentang Alkitab, sekarang bicara tentang kitabmu saja. Itu jelaskan kenapa Tuhanmu terdapat di pohon itu. Pohonnya aja bicara sama- kan di situ. Pohonnya kan bicara. Pak Yabes, tanya sama Ibnu aja. Pak Ibnu, kira-kira apa yang yang kira-kira menghambat pikiran Anda percaya dengan Yesus sebagai Tuhan? Itu aja dulu Pak Ibnu, biar kita jelasin. Gitu. Ya. Mengapa kamu Ya kan ada percaya roh bahwa antikris, firman Allah? Pak. Dari mana? Enggak, Karena ada roh sebentar, antikris dengan Pak Yabes di dulu, dalamnya ada roh sebentar, antikris satu itu loh. Satu dong. Ya, Dengan Pak Yabes ini dari orang motong-motong terus. Udah, ya Enggak, udah. ini orang saya potong mengenai Alkitab gitu loh. Saya pengen tahu gitu loh. Saya deh moderator. Enggak, sebentar Bu. Enggak, sebentar Bu. Tunggu. Saya deh yang ngatur. Jadi tadi kan Ibnu udah dijawab oleh Ibu Sofiatul untuk kesekian kalinya. Saya sudah memperingatkan Ibnu. Saya sampai memperlakukan Ibnu seperti anak kecil loh. Seperti anak SD. Seperti saya sama murid saya. Bu Adasa, Saya sebentar Bu. Saya masih dengan Pak Yabes. Kamu tunggu. Saya moderatornya di sini. Jadi saya suruh kamu itu bukan tanpa alasan. Saya sudah mengenal karakter kamu, Ibnu. Mencatat itu, tapi kamu nggak nurutin. Makanya saya bilang kamu tuh pantasnya dijiwir telinganya seperti anak-anak. Nah, itu bentuk kamu tidak menghargai orang lain. Kamu menyepelekan penjelasannya. Itu masalahnya. Kamu bilang kamu seolah-olah kamu malaikat yang baik hati di sini tadi pamer. Tapi kelakuan kamu itu nggak benar. Kamu menghargai orang yang menjelaskannya dengan susah payah. Sudah berkali-kali. Boleh saya potong Bu Hadasa? Tidak boleh. Ibnu, kalau Tidak kamu boleh. di depan saya nggak aku jewer Ibnu, kamu aku tampol dengan sambel itu satu lepek itu mulut kamu. Tunggu dulu Pak. Sekarang Pak gini, Yabes jangan Pak. marah-marah lah Pak. Kenapa sih Tunggu. Pak? Santai. Lah ya, orang bebal itu pasti marah Ibnu. Kalau menghadapi Tunggu, orang Pak. bebal itu pasti marah, kesel Tunggu, gitu. Pak. Ada Yabes, tunggu. Dengerin Ibnu. Saya berusaha sabar untuk menghargai kamu, tapi kamu juga harus menghargai. Nanti kan Saya saya ngomong minta bola itu saya. dari kamu. Tunggu, jangan kayak menurut perempuan kamu. Saya meminta kamu menghargai kami, orang yang bicara dengan kamu, dengan memperhatikan apa yang dia katakan. Itu. Kamu catat, jangan kau ulang-ulang lagi. Boleh saya ngomong? Tunggu. Jangan kayak banci. Saya sampai ngomong kasar loh sama kamu loh, Ibnu loh. Padahal kamu di sini harus tamu. Saya biasa menghormati tamu. Tunggu, dengerin. Kalau kamu masih mau berdialog dengan teman-teman, kamu tunjukkan penghormatan kamu. Kamu hargai, kamu dengar apa yang mereka katakan. Dengar. Saya bilang, kamu dengar, kamu perhatikan apa yang mereka katakan. Bu Hadasa, Bu Sofiatul ngomong bermenit-menit, saya nggak potong loh Bu. Tapi kamu nggak dengar apa yang dia omongin. Kamu pergi Itu penjelasan yang terakhir Ibnu, yang kelima kali. Jangan sampai ada yang ke-6, 7, 8, 9, 10. Ini yang ke-6, ini yang kelima. Makanya kamu dikasih panjang-panjang gitu, dicatat,
Gitu loh. Tadi Ibnu saya memberi kamu untuk berbicara menjawab, Ibu Sofiatul, itu kita sedang mengukur kamu sebenarnya mendengar apa enggak gitu. Nah gini, sekarang gini, kamu mau dialog ini benar, mau jalan, kamu harus tunjukkan rasa hormat kamu dengan mendengar apa yang orang omongin, bukan kamu abaikan. Itu dapat kami Sudah, nilai Bu. dari kata-kata kamu, Ibnu. Ya, sudah belum Bu Hanasa? Tunggu. Sekarang saya mau tanya kamu mau dialog baik apa enggak? Kamu mau dialog baik apa enggak? Ibnu, bahas kitabmu aja, Ibnu. Halo, Bu Hanasa. Bahas kitabmu aja. Tunggu, Pak Doyabes, tunggu. Kamu mau dialog baik apa enggak? Enggak gini Bu, karena saya sedang ngomong, Kamu Pak mau Yabes dialog baik motong apa terus enggak? Bu, saya kan nggak mau jadinya enggak. Saya udah stop dia. Saya udah stop dia dari tadi. Pertanyaan saya cuma gampang. Kamu mau dialog baik apa enggak? Kamu saya perlakukan seperti Kayak saja Bu ya, saja boleh enggak? Kayak saja boleh enggak gitu loh. Ya, silakan. Bu Hanasa, saya lagi ngomong, Pak Yabes motong, makanya kan yaudah pas saya ngobrol. Saya juga ada di sini, Pak. Saya juga ada di sini. Saya menghentikan Pak Doyabes dari tadi. Kenapa kamu balik lagi ke situ? Kamu kan Jadi gitu loh, oke. Boleh lanjut nggak nih? Pertanyaan saya cuma gampang, kamu mau dialog baik apa enggak? Kalau enggak saya tentang kamu, buang-buang waktu. Iya Bu, bukan, saya kan dialog baik-baik. Saya kan jawaban dari Bu Sofiatul, kan saya tadi kan Bu Sofiatul jawab. Tahu enggak dialog yang baik-baik yang saya maksud apa? Kamu hargai orang yang berbicara, kamu dengar omongannya. Itu yang dialog baik-baik. Kalau kamu nggak dengerin, itu kamu nggak menghargai. Itu bukan dialog baik-baik namanya. Atau kamu punya masalah dengan IQ kamu. Bilang kalau kamu punya masalah dengan IQ kamu. Saya ngerti. Saya akan tuliskan, catatkan apa yang Bu Sofiatul bilang, saya kasih ke kamu. Ini gimana Bu, lanjut atau gimana nih? Saya nanya kamu punya masalah dengan IQ? Oke saja Bu ya, Bu. Tadi Bu Sofiatul jawab 15 menit sekitar lebih. Saya diem saja. Kamu punya masalah dengan IQ kamu. Biar saya ngerti. IQ saya kenapa Bu? Saya tanya kamu punya masalah dengan IQ kamu. Saya tanya kamu. Ya emang IQ saya kenapa gitu loh? Saya nanya kamu punya Udah turunin aja Bu. Ini orang nggak bahaya nih orang. Takut, udah bertakut. Ya udah enggak, kalau udah bertakut ya udah saya turun gitu loh Bu. Anda Bu bicara kitabnya aja. Nggak usah gitu. Biar Anda diam aja. Bawa aja kitabnya aja. Santai aja, iya udah santai dia Bu, ada saja yang lawan. Mana si Ibnu? Nggak usah diturunin. Gini teman-teman, saya hidup pemikir. Ini baru ini nih. Orang tuh hebat kayak Pak. Bisa ada saya bawa bahas kitabnya saja, bisa ada sama Bu Sofiatul itu loh, apple to apple itu loh. Iya, tetapi kalau di kembali aja lupakan ya. Itu gaya bicaranya nggak jadi. Ya udah, kembali ke topik aja lah. Ya udah, balik topik yang tadi. Nah, ini Ibnu saya mau tanya nih. Ya. Ibnu saya mau tanya. Sebentar Pak, ini kan saya dengan Bu Sofiatul dulu belum selesai. Jadi ya, saya kan nggak diajak nggak boleh ngomong. Dari tadi kau gini, dari tadi saya ambil alih. Dari tadi ditanyain Ibnu. Bu, gimana Bu? Saya nggak boleh ngomong ya, Bu. Maaf, saya ambil alih. Silakan lanjut dengan Pak Ibnu, dengan Sofiatul supaya jalan semuanya ya. Udah jangan nggak usah siap. Terima kasih Bu Uti. Bahasanya benar Terima kasih Bu Uti, terima kasih Bu Uti Pak Mikir ya kan. Ya. Jadi gini Bu Sofiatul, Anda kan tadi bertanya mengenai di Alkitab berapa ya, saya tadi nggak ini mengenai adanya Injil-Injil yang lain ya kan. Kalau dari sejarah Kristen sendiri pun kan emang di situ literasinya kan banyak Bu. Memang ada Injil-Injil lain yang kemudian ada yang dikanonkan, ada yang tidak gitu kan. Kalau bagi Muslim itu Al-Quran bukan termasuk Injil. Oke lah, saya tidak mau berdebat lah Al-Quran termasuk Injil atau tidak. Saya tidak mau berdebat, itu terserah Anda. Cuma saya nanya gini deh, apa sih kalau memang Al-Quran dimasuk Injil yang lain? Saya nanya, apa sih poin-poin pokok yang Anda tuh mengklaim bahwa ini Injil yang lain, ini Injil yang tidak sesuai dengan Yesus Kristus? Apa inti poinnya di mana Bu Sofiatul? Apa mengenai kemudian tidak menuhankan Yesus kah? Atau seperti apa gitu? Jadi kan kita inti poinnya kan mengenai ketuhanan Yesus toh, atau gimana gitu loh? Sudah pertanyaan kamu sudah belum? Ya boleh. Ya, jadi kamu harus tahu ya. Aku jawab. Ada kriterianya kenapa kitab itu dimasukkan menjadi kanon atau tidak. Itu ada standar measurement. Kita menyebutnya kanonisasi. Kanon itu artinya garisan, penggaris mistar, artinya ukuran, standar. Ya, makanya kita menyebutnya kanonisasi Alkitab. Pak Yabes dengerin baik-baik ya Pak. Kamu harus dengerin kok kamu ngomong orang lain. Yang harus dengerin itu kamu bertanya tuh diulang-ulang. Dan ini aku juga sudah berkali-kali ngomong loh, ya. Ada standar suatu kitab dimasukkan pertama. Kalau kita bicara perjanjian baru perjanjian baru doang nih. Kalau perjanjian lama kita ngikut Yahudi. Ya, Septuaginta itu memasukkan kitab-kitab namanya Deuterokanonika yang sekarang dipegang oleh gereja Ortodoks dan gereja Katolik. Ya, tapi kalau kita gereja Protestan kita mengikuti Konsili Yamnia. Ya, itu yang di kanan Yahudi. Kita ikuti bulat-bulat. Jadi orang Yahudilah
yang mengkanon Alkitab Perjanjian Lamanya orang Kristen, kita ngikutin aja. Ya, mereka mengatakan, oh ini Maleakhi masuk, oh ini kitab Yunus masuk, oh ini kitab Yesaya masuk, ini kitab Yeremia masuk. Kita ngikut. Kita telan bulat-bulat. Kitabnya sama, Perjanjian Lama. Stop sampai di sini. Sekarang kita bicara Perjanjian Baru. Perjanjian Baru orang Yahudi tidak menerimanya sebagai kanon. Ya, orang Kristen Perjanjian Baru itu merupakan penafsiran dan penggenapan dari semua nubuatan-nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Kita punya 8.362 nubuatan di dalam Alkitab kita. 350-nya tentang kedatangan Mesias. Jadi itu digenapi di dalam Perjanjian Baru. Makanya orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias karena adanya di kitab Perjanjian Baru. Ya, apa standarnya kalau kita bicara Perjanjian Baru? Apa standarnya kitab ini masuk? Yang pertama harus ditulis oleh para rasul atau murid langsung para rasul. Ya, Matius dan Yohanes itu murid langsung para rasul. Ya, Yohanes Markus, penulis Injil Markus itu adalah muridnya Petrus. Itu adalah khotbah Petrus di Roma yang ditulis sebagai Injil Markus sekarang itu merupakan perkataan Petrus. Injil Markus itu disebut juga Injil Petrus. Itu yang kamu harus tahu. Ya, Yohanes Markus itu merupakan murid daripada Rasul Petrus. Itu mata rantai sanadnya di dalam agamamu. Ya, Lukas itu merupakan murid atau sahabat daripada Paulus dan merupakan ring kedua. Jadi Yesus itu punya 2 ring. Yang pertama 12 murid, ring pertamanya, ring keduanya 70 murid. Lukas termasuk ring kedua. Jadi saksi mata, ya, dia mengumpulkan catatan saksi mata. Pertama itu penulisnya, ya. Yang kedua harus ditulis pada zaman apostolik. Jadi ditulisnya kitabnya pada waktu para rasul masih hidup. Ya, makanya surat-surat Paulus itu ditulis beredar lebih dulu Galatia dan 1 Tesalonika itu yang paling tua. Ya, itu yang mula-mula Rasul Paulus tulis itu sudah beredar lebih dulu sebelum Injil Matius, Markus, Lukas sudah ditulis. Jadi sebelum kitab-kitab Injil yang disebut Injil itu namanya memoir para rasul. Gereja tidak pernah menyebutnya kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab memoir atau kitab ingat-ingatan para rasul mengenai kehidupan Mesias. Jadi merupakan biografi, sirah, dan hadis daripada Mesias. Itu keempat kitab ini. Jangan aku ulang-ulang lagi. Kalau kamu lupa, kamu harus putar lagi video ini. Ya, keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak pernah disebut kitab Injil, disebutnya kitab memoir para rasul atau ingat-ingatan para rasul mengenai kehidupan Mesias. Jadi merupakan sirah, biografi, hadis, perkataan, ya, perkataan Yesus dan apa yang Yesus perbuat selama pelayanannya di bumi. Ya, jangan kamu tanya lagi mengenai ini. Itu syarat yang kedua, ditulis pada zaman Rasul masih hidup. Makanya tahun 90-95 ketika Rasul Yohanes mati, semua kitab-kitab setelah itu disortir dan tidak dimasukkan. Kitab mana saja yang tidak dimasukkan, kamu bisa lihat videoku sudah lengkap. Ya, gereja dulu menerima kitab Didache, 1-2 Clement, ya, kitab Gembala Hermes dan sebagainya. Itu masih diterima di sebagian gereja. Jadi kamu jangan bayangkan bahwa kitab ini diturunkan Perjanjian Baru gedebuk dari langit kemudian didiktekan oleh Jibril, enggak begitu. Ini ditulis kemudian beredar di beberapa gereja lokal. Misalnya surat Paulus kepada jemaat di Korintus itu yang punya cuma jemaat di Korintus saja pada waktu itu. Jemaat di Efesus enggak punya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang punya cuma jemaat di Efesus doang. Ya, akhirnya surat ini saling pinjam meminjam antar jemaat di Efesus, di Filipi. Ya. Nah, syarat yang ketiga, beredar dan diterima di seluruh gereja. Pada waktu itu pusat gereja ada 3, Antioquia, Alexandria, dan Roma. Ketiga pusat gereja ini menerima keempat Injil. Bapak-bapak, tulisan bapak-bapak gereja kita, itu mengutip dari keempat Injil ini. Nggak pernah ngutip dari Injil kanak-kanak. Yesus menurut Thomas, ya, Yesus lahir di bawah pohon kurma, Maria diserahkan ke bait suci dari Injil atau Evangelium. Nggak pernah bapak-bapak gereja kita mengutip dari selain 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada berapa kutipan? 36.000 atau 1 juta kata. Dari semua bapak-bapak gereja kita. Dan mereka selalu merujuk, kalau kita cocokin, kita matching, itu ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak pernah keluar dari ini. Nggak pernah ngutip dari Injil Barnabas, nggak pernah ngutip dari Injil Maria Magdalena, Yesus menikah, dan sebagainya. Jadi itu yang dikanon atau diterima oleh gereja pada waktu itu. Jadi kanon itu terjadi secara alami. Bukan kayak Quranmu diputuskan oleh satu kekhalifahan, Utsman bin Affan, kemudian lainnya dibakar. Nggak begitu. Ya. Kemudian di Konsili Kartago tahun 397, inilah gereja Barat pada waktu itu menerima. Gereja Timur itu di Konsili Quinisektum namanya tahun 600-an. Ya, kitabnya sama, 27 kitab mulai dari Matius sampai Wahyu yang diperdebatkan pada waktu itu yang masuk antara lain kitab surat Rasul Petrus 1-2 Petrus, ya, kemudian surat Ibrani, kemudian Wahyu Yohanes itu yang terakhir diperdebatkan masuk di dalam kanon apa tidak. Ya, itu kalau kamu mau tahu sejarahnya. Ya, ditulis oleh para rasul atau murid langsung para rasul, ditulis pada zaman apostolik. Nggak boleh. Injil-injil palsu yang kamu sebutkan tadi, Injil Thomas itu ditulis tahun 300-an ke atas, saksi mata udah mati. Ya, Injil Proto Evangelium Yakobus apalagi manuskripnya sekarang yang kita punya abad 9 sampai 11 itu palsu.
Ya, Yesus lahir di bawah pohon kurma, membuat burung-burungan dari tanah liat. Itu cerita dongeng palsu, bukan kisah nyata. Mudeng. Dan yang keempat, syarat terakhir, isinya message-nya tuh nggak boleh bertentangan. Contohnya Matius menulis Yesus mati di kayu salib pada hari ketiga bangkit. Nggak boleh nanti Injil Yohanes mengatakan Yesus diserupakan, nggak boleh. Mudeng. Makanya Alkitab kita itu bisa dijadikan satu dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Quranmu nggak bisa dijadikan satu karena isi Quranmu bukan hanya berbeda, Quranmu bertentangan isinya dengan Alkitab. Makanya kalian harus menyatakan Alkitab ini sudah dipalsukan. Kenapa? Karena Quran mengkonfirmasi kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi ketika mereka mulai membaca dan membuka, mereka melihat, kok isinya kok beda banget sama Quran. Kalau beda, bertentangan, tidak mungkin ini diwahyukan dari satu Tuhan yang sama atau satu oknum yang sama. Pasti ada dua roh, dua spirit ini yang mewahyukan. Dua berita yang berbeda. Kalau satu menyatakan dari mulai perjanjian lama, Mesias harus mati. Makanya Yesus mengatakan di Lukas 24. Kalau kamu baca ayat 27 sampai ayat 45, kamu baca seluruh perikop Lukas 24. Yesus mengatakan, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Bahwa Mesias harus mati, kata Yesus. Nah, tiba-tiba kamu abad ke-7 mengatakan Mesias nggak mati, diserupakan. Ini pasti bukan oknum yang sama ini, bukan Allah yang sama. Udah ya, Ibnu? Ketika di dalam perjanjian lama, Udah kabur dia, udah kabur. Ya. Ketika di perjanjian lama dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah Israel mengatakan selama-lamanya namaku aku letakkan di Yerusalem. Dan doa yang dipanjatkan dari tempat ini aku mendengarnya. Tiba-tiba kamu menjadi Tuhan dan engkau pemilik Ka'bah. Itu dari mana itu? Dia udah keluar lagi. Ya, jadi gitu Ibnu. Jadi kita lihat bahwa Tuhan yang berbeda itu mewahyukan dua kitab yang berbeda. Gua nggak tahu siapa yang mewahyukan kitabmu, tapi aku tahu sesuai dengan syarat 1 Yohanes 2 ayat 22, siapa yang menyangkal Bapa sekaligus Anak adalah spirit atau roh antikristus. Iya, ya, di Yohanes 4, 1 Yohanes apa? 1 Yohanes 4 itu nih ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah, sebab setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya kan? Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Itu saja. Jadi kami Quran mengakui enggak Yesus anak Allah? Aku tanya. Quran menyangka the sonship of Jesus Christ. Quran menyangka dia anak Allah yang hidup. Iya, padahal Alkitab jelas menyatakan, ya Gabriel menyatakan kepada anaknya, harus kamu nama Yeshua. Bentar, anaknya harus kamu nama Yeshua. Dia akan disebut yang kudus, anak Allah yang maha tinggi. Kok bisa 600 tahun kemudian dia bisa menyangkal the sonship of Jesus Christ? Padahal itu sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 2. Ya, Mazmur 2 Allah Yahweh berkata di Sion, aku melahirkan engkau. Engkaulah anakku, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepada menjadi milik pusakamu. Dan itu digenapi di dalam Wahyu, di mana semua bangsa-bangsa menjadi milik pusaka Yesus. Kok bisa? Quran itu menyangkal, ya, Quranmu menyangkal keanakan daripada Yesus Kristus. Artinya Allah di dalam Quran bukanlah Allah yang sama dengan Allah yang ada di dalam Alkitab. Kamu harus putuskan salah satu, mana yang asli, mana yang palsu. Ya udah selesai. Oke. Terima kasih Bu Sebatul, terima kasih. Ya, jadi kan di situ ada kriteria-kriteria mengenai kanonisasi Injil ya. Ya, sebutkan yang apa tadi? Kamu sebutin 4. Apa tadi kriterianya? Saya lupa tadi panjang banget. Oke, jadi gini Bu. Dasar. Ini memang gangguan pada otak. Makanya catatannya di mana kamu? Pulpennya catatan itu diletakkan di depan kamu, no. Tapi saya catat. Saya ulangi, ditulis oleh para rasul dan murid langsung para rasul. Sebentar, sambil lupa dulu sebentar. Ketiga, diterima oleh semua jemaat gereja pada waktu itu pusatnya di Antioquia, Alexandria, dan Roma. Sebentar, bilang. Satu. Halo? No, kamu jangan keseringan ke WC. Kalau Ibu Sofiatul itu kamu dengerin bicara. Satu tadi ya, Bu. Yang pertama apa tadi? Yang pertama. Catat, ditulis oleh para rasul atau murid langsung para rasul. Jadi satu kata yang nulis. Ditulis oleh para rasul ya. Oke. Terus yang kedua? Udah kamu tulis belum? Lu nulis cepet banget. Udah. Ditulis oleh para rasul. Terus ditulis pada zaman apostolik atau pada zaman para rasul masih hidup. Jadi harus ditulis pada zaman rasul masih hidup ya. Ya, apostolik. Oke, masih hidup ya. Rasul masih hidup. Oke. 3. Diterima oleh seluruh gereja. Diterima oleh seluruh gereja. Oke. Pusat gereja ya. Pada waktu itu ada di Antioquia, Alexandria, dan Roma. Yang di barat di Roma, yang di timur di Alexandria dan Antioquia. Itu diterima tuh, surat-surat itu beredar di semua. Bukan di Konstantinopel, bukan. Konstantinopel itu abad keberapa, Ibnu? Kamu tahu enggak Konstantinopel abad keberapa? Oke. Tahun 300 Kaisar Konstantin masuk Kristen. Oke. Yang keempat, isinya enggak boleh bertentangan. Keempat, Injil menyatakan Yesus mati. Kalau kamu menyatakan Yesus diserupakan, itu namanya isinya bertentangan. Enggak boleh itu. Isinya tidak boleh bertentangan.
Yakin nih Bu, nggak boleh bertentangan Bu. Ini mengerikan nih Bu. Yakin, yakin. Sudah dicatat? Oke, guys, begini Bu, sebentar. Boleh saya ngomong Bu atau gimana? Ya, boleh. Ya, ini kalau nomor 4 Bu, isinya tidak boleh bertentangan, ini agak riskan Bu. Ada berani ini agak riskan. Cuma saya nggak mau bahas nomor 4 deh. Nanti terlalu Kenapa panjang riskan? perdebatan. Kamu mau bahas Sebentar. 101 kontradiksi Alkitab? Ayo. Enggak, oke, sebentar enggak gini Bu, sebentar. Oke, ini nomor 4 agak riskan. Tapi saya nggak mau masuk itu terlalu apa ya? Terlalu apa sih? Iya, bagi saya Kan, terlalu. kan sudah ditawarin. Sebentar. Ini itu boleh tahu framing ya? menyesatkan itu kalau ada statement seperti itu nggak boleh no. Sebenarnya Bu, Iya. Iya, ini oke, Sebenarnya- ini saya diam dulu. Oke, Intinya saya nggak diam boleh dulu. bertentangan, ya, terutama Oke. doktrin dasar, nggak boleh. Oke. Lanjut boleh atau gimana? sebenarnya jangan panjang-panjang kalau menjelaskan sama itu. Terakhir apa? Nggak masuk. Oke. Ya, pada akhirnya dia nggak ngerti. Lanjut atau gimana Bu? Perbusa Ya, tadi mengenai dari sampai perbusa mana? mendengar. Lanjut. Lanjut Tidak ya. apa-apa, tidak masuk. Yang penting netizen yang jarahnya. Betul, Ya, betul Pak. betul. Setuju. Betul tuh Pak. Dengerin Pak. Kamu kok Ini nggak ada manusia malunya, besar nomor Pak? satu ini. Nggak ada malunya, Pak Ibnu. Oke, biarin jadi aja, gini Bu, Bu biarin Sopetul. aja. Bu Sopetul. Halo Bu Sopetul. Apa? Jadi gini Bu, ini saya ulangi Bu ya. Keempat Injil yang dikanonkan ditulis oleh para rasul, ya kan? Terus ditulis ketika para rasul masih hidup, ya kan? Yang kedua, yang ketiga diterima oleh seluruh otoritas gereja pada waktu itu, gitu kan? Terus yang keempat isinya tidak bertentangan Bu ya? Ya. Betul kan? Oke. Boleh nggak Bu dari keempat ini saya rangkum menjadi intinya adalah menuhankan Yesus Kristus. Betul nggak Bu? Setuju ya? Betul nggak Bu? Setuju. Sangat setuju ya? Oke, sangat setuju. Nah, berarti oke. Intinya gini Bu, boleh nggak Bu di Alkitab yang tertulis bahwa saya Yesus, saya adalah Tuhan, pencipta alam semesta raya, ya kan, pengatur alam semesta, itu ada nggak Bu kalau boleh tahu Bu? Lu jangan bego lah, no. Itu jangan lu bego, no. Begitu Itu mikir jangan bego lah, no. Ya Kalau udah begitu. terus, no. anak kecil Kenapa no. lu yang kayak gitu? Enggak, kalau tidak ada ya nggak apa-apa, kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa kan saya clear toh. Ibnu, Ada banyak lu. Ibnu, saya mau tanya sama Ibnu. Sebentar. Enggak, Ibnu, sebentar. saya mau tanya. Tadi kan Ibnu, gue jawab dulu dengar sebentar. nih, saya mau tanya. Ibnu, Nggak, saya mau tanya nih, Ibnu, kenapa Yesus disalibkan orang Yahudi, tahu nggak alasannya? Coba. Enggak Bu, saya dengan Bu Kenapa Sobat dulu Pak. Aduh. Moderator mana moderator nih? Kamu jawab. nggak usah, Apa Pak. alasan- Jawab dulu alasan kenapa orang Yahudi, Berarti nggak ada ininya, nggak ada ayatnya berarti ya? Clear ya? Enggak, dengar dulu. Dengan saya ya. Dengar Banyak dulu. kayaknya. Kenapa Bu orang moderator Yahudi? tolong di kesimpulan Bu, Ibnu. jadi tidak ada ayatnya Bu ya. Jadi itu aja dulu. Dengar dulu itu, Ibnu. Ini pertanyaan saya. Kenapa ya orang Yahudi menyalibkan Yesus? Coba jawab dulu kenapa? Sebentar Pak ini. Jadi saya minta tolong Ibnu, jangan bikin statement yang bikin apa kesimpulan gitu loh, karena nggak boleh, karena Anda tidak pada bidangnya. Jadi kayak kata-kata, jadi tidak ada ayatnya Ibu. Saya bilang banyak sebetulnya, tapi kan bukan giliran saya yang jawab, bukan itu intinya sebetulnya. Jadi maksud saya tolong jangan bikin satu pernyataan atau statement yang mengambil kesimpulan Anda sendiri gitu loh. Terima kasih. Nih, saya mau jawab boleh nggak? Ibnu, saya mau jawab. Ibnu, boleh saya jawab nggak? Teman-teman, saya minta jawab. Jadi gini, No. Ketika kamu mengatakan, mana pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi ingat ya, kedatangan Yesus bukan minta disembah sujud, tetapi justru memberikan nyawanya buat kami, untuk pembebasan kami. Nah, yang satu hal yang harus kamu tahu, kamu jangan nyamain konsep Tuhanmu dengan Tuhan kami. Ya, ketika Yesus mengaku bahwa dia itu anak Allah, orang-orang Yahudi pada masa itu tahu, anak Allah itu artinya Tuhan Allah. Itu yang harus kamu tahu. Kita harus kembali pada konteks mereka pada masa dulu. Ya, lalu ketika Yesus mengaku anak Allah, justru untuk itulah dia dihukum salib. Kenapa dia dihukum salib? Karena ketika dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah, itu artinya dia menghujat Tuhan. Dia menghujat Allah dan dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena anak Allah atau Mesias pada saat itu adalah diketahui, dipelajari ya, dan bahkan dibicarakan di dalam rumah-rumah ibadat itu, dan merupakan paradigma orang Yahudi, anak Allah itu artinya Tuhan. Ya, jadi ketika Yesus mengatakan aku anak Allah, itu artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, enggak sebentar. Jadi ketika kamu menanyakan di mana dia mengaku Tuhan, ya dengan pengakuan Allah itu dia mengaku Tuhan. Untuk itulah dia disalib karena dikatakan menista Tuhan. Oke?
Jadi Boleh jangan saya sama-sama kan. Tuhanmu itu kan cuma Allah satu-satunya yang ada di dunia Biarkan akan Ibnu berantah. jawab dulu, Bu Uti. Ya. Apa Boleh alasannya saya Yesus disalib? Ya, silakan. Apa Kamu maksudnya? jawab, apa alasannya Yesus Sebentar. disalib? Enggak sebentar dulu, saya dengan Buti dulu sebentar. Tadi kan dengan Buti sebentar. Buti. Enggak, jadi gitu loh Buti. Saya kan nanya ke Buti nih, gitu kan. Tadi bilang kan udah sangat, ini saya suka nih, clear gitu Pak. Aku adalah anak Allah, itu kan berarti clear ya. Iya, Ini aku suka malah. nih, aku suka. Makanya saya kan nanya ke Buti, Bu, itu mungkin dalam penerjemahannya kenapa nggak langsung aja sih Bu? Aku adalah Allah, kan clear gitu Bu, nggak usah Ya pakai enggak, karena kami kenal, Ampun, no. Allah dalam muka manusia. Kamu tahu nggak artinya anak Sebentar manusia? ya, sebentar ya. Ibnu, caramu Sebentar itu, ya, aku mau caramu ngomong ya, itu. sebentar ya. Enggak, jadi gitu, Sebentar, jadi Buti, sebentar. lo Buti. Buti, Ya. enggak kalau memang Tuhan, enggak gini loh Buti, Halo. sebentar Buti. Nah, ya. Sebentar Buti, sebentar Santai ya. dulu. Sebentar. Jadi gini No. Buti. No, Bentar, begini aja, no. Begini aja, no. Sebentar. Ibnu, sebentar. Kamu dari tadi mempertanyakan di manakah ada ayat yang menyatakan Tuhan, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Itu kan namanya goblok, Bu. Kita tunjukin dengan cara yang tidak seperti yang berkata yang seperti kamu mau, kamu nggak terima, no. Ini yang masalah, no. Kamu mau memasukkan ayat yang persis sama seperti yang kamu mau. Mana ada begitu, nu? Kamu aja yang jadi Tuhan, nu. Nah, Kamu aja yang bikin Alkitab sendiri lah, Berarti nu. clear nggak ada Pak ya? Berarti clear nggak ada ya? Bukan nggak ada, tapi tidak seperti yang kamu ucapkan itu nggak Sebentar Buti, mungkin. sebentar dulu Bu. Yang tersirat ada, yang tersirat ada. di mana? Dibenarkan Pak, mikir tolong Pak. Bu, ada Ini salah Bu. Ibnu. Sebentar Ibnu, ini ada ya Yohanes. Bahkan Yesus dikatakan di dalam Matius itu kan, bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, ini sebentar teman-teman ya, di dalam Yohanes, coba buka Yohanes 9 ayat 35. Coba tolong Ibu Hadasa, Yohanes 9 ayat 35. Ini Yesus mengaku Tuhan, bahkan Ya, dia mari kita belajar Alkitab. bahkan dia disembah sujud. Ya, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau akan anak manusia? Mana dia tadi itu ya? Aduh, ya percayakah engkau akan anak manusia? Jawabnya, itu orang lumpuh yang sudah disembuhkan. Siapakah dia? Koma ya, Tuhan, tanda tanya. Artinya, siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Gitu kan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Oke, nih yang ngomong sama kamu itu, inilah Tuhan itu. Ya kan, ini dalam konteksnya ya. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia menyembahnya. Nah, ini ya, Yesus mengaku Tuhan ya. Tetapi inti dari semuanya itu, Yesus. Hah? Kenapa, Bu? Ibnu nggak tahu maksudnya anak manusia itu siapa? Anak manusia ini merujuk kepada Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Satu-satu Buti dulu, Bu Sofiatul, Buti dulu, satu-satu. Anak manusia di dalam ini ya. Perkataan Yesus kepada Petrus ya, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Kata Petrus, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Anak manusia itu sama dengan Bu, ayat yang tadi Bu. Ayat yang tadi aja Bu. Saya mau baca Bu. Ini Ibnu ini niatnya nggak belajar ini. Ini Ibnu ini menggurui. Ibu Uti, Ibnu ini menggurui, nggak mau belajar dia. Buti, saya boleh ngomong 1 menit aja. Ya, silakan. 1 menit habis itu saya keluar masalahnya. Jadi menurut saya sekali lagi Tuhan menurut kita sama nggak dengan Tuhan yang dimaksud Ibnu gitu loh. Contohnya Tuhan itu ngapain sih? Berfirman. Kalau Tuhan berfirman banyak ayatnya. Beginilah firmanku. Kata Yesus itu tinta merah itu jelas. Nah, kita harus apakan dulu. Jangan sampai kita merasa Tuhan yang dimaksud Ibnu sama dengan Tuhan yang kita maksud. Gitu loh. Jadi sama nggak definisinya. Salah kali lagi berkali-kali saya bilang ke Ibnu, samakan dulu persepsinya. Kalau nggak sama, ya tidak bisa disama-samakan gitu loh. Nah, terima kasih. Ya, ini dia. Saya mau kasih tahu anak manusia itu nih ya. Ini anak manusia itu adalah gelar buat Yesus Buti, karena dia adalah, ayatnya Buti. Ya, ini ya. Matius 13 ayat 41. Ya, sekarang bacakan Matius 13 ayat 41, coba buka. Ya, Ibu Hadasa, Matius 13 ayat 41. Ya, anak manusia itu bukan kayak kamu. Nah, ini dia. 41 ya. Nah, ini dia. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Ya, di situ artinya apa? Ya, dia punya, ya kan? Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Nah, ingat ya, anak manusia buat Yesus ini pengkhususan karena dia pemilik malaikat-malaikat dan dia pemilik kerajaan sorga. Ya, oke. Lalu di dalam Matius 16, Bu. Ya, Matius 16 ayat 15. Ya, Matius 16. Ini bukan anak manusia biasa ya. Nanti biar jelaskan dari biasa. Utusan juga. Ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya, Yesus kan menyebut dirinya anak manusia. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Ya, jadi sama artinya anak manusia, anak Allah buat Yesus ini sama ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, itu kan Yesus mengatakan Halo, dia, Bu Uti. dia yang anak manusia itu. Hah, kenapa? Buti, liatin yang atas itu bahwa ketika Ibnu hanya percaya Yesus sebagai nabi itu nggak cukup. 16 Bu, boleh saya tanya Bu Uti? Bu Ya, Uti. ya, silakan. Boleh saya bertanya Bu Uti? Ya, silakan Ibnu. Halo Bu Uti. Ayat 16. Iya, Boleh saya silakan. potong Bu Uti sebentar Bu Uti? Ya, silakan. Iya Bu, tadi ada yang ngomong masalah Bu. Oke. Jadi gini Bu, saya baca Bu Uti ya, Ayo kita belajar kita bareng-bareng yuk. Ya. Kamu baca Saya baca dulu ya. ayat 12 itu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Betul nggak Bu? Ayatnya begitu kan? Oke. Bukan gitu Bu Uti. Kalau boleh nih Bu, coba diskusi dengan lembaga Alkitab Bu, biar tidak membingungkan. Anaknya diganti gitu loh. Aku adalah Allah, kan enak gitu loh Bu. Bener nggak Bu? Nah itu kan karena kebutuhanmu Ibnu. Kalau cara pikirmu seperti itu gak nyambung. Teman-teman, sebentar sendiri ya. Yesus sendirilah yang memperkenalkan. Ibnu ini menggurui, Buti. Ibnu ini menggurui, bukan belajar dia. Biar aja Pak, ini untuk yang dengar aja. Ya, Yesus sendiri telah menunjukkan kepada kami bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang Tritunggal. Dia adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Jadi jangan masukkan konsep kamu. Jadi ketika Yesus mengaku bahwa dia adalah anak manusia, utusan anak Allah, itu artinya dia mengaku Tuhan. Di dalam Yohanes 5 ayat 18 ya. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ingat ya, jadi ketika dia mengatakan Allah itu adalah Bapanya, itu artinya dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena jelas Rasul Yohanes yang mencatat ini mengatakan bahwa dia itu datang dan keluar dari Bapa. Dia itu adalah firman Bapa. Rasul Yohanes juga yang mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 5, sebelum dia datang menjadi anak manusia, sebelum dia datang menjadi daging anak manusia atau utusan itu, dia ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa. Ya, ingat, kamu dengar dulu, ngerti dulu, ya. Itu dia. Jadi jangan sama-samakan. Kita punya Tuhan yang beda ya. Jadi jangan sama-samakan. Jadi kamu jangan memaksa. Mana yang mengaku-ngaku Tuhan seperti Allahmu mengaku sembahlah aku, dirikanlah sholat gitu. Enggak. Coba Buti. Buti, tanya dulu lah. Boleh saya lanjut Buti? Definisi Tuhan menurut si Ibnu apa gitu loh. Iya teman-teman, enggak apa-apa, kita pengen tahu apa sih dia punya. Itu kita bercerita tentang ayat Alkitab kita kasih sama dia, itu dianggapnya cerita dongeng karena dia kan mempermasalahkan manuskrip itu perkataan siapa. Boleh dari mana. saya lanjut Putih atau Ibnu, Tuhanmu menurutmu apa? Tuhanmu seperti apa? Baca lagi Yohanes 13 ayat 13 sebentar. Lanjut Saya lanjut ya. Sebentar Ibnu, sebentar apa? Enggak apa-apa, kita layanin aja, ini namanya menginjili. Silakan. Iya, kenapa Ibnu? Oke. Ya. Jadi gini Putih. Intinya kan ini poinnya kan tadi saya angkat kan berarti kan Tritunggal Bu ya, betul nggak Bu? Iya, iya itu dia arah kami. Oke. Berarti kan Allah adalah anak Allah gitu ya atau gimana? Iya, iya Allah, anak Allah. Yesus firman yang telah menjadi manusia. Kan Rasul Yohanes yang. Enggak, sebentar. Berarti Tritunggal ini apa aja Bu? Allah, terus anak Allah, terus apa lagi? Allah. Anak Allah, Allah Bapa. Enggak, itu udah salah dia ngomongnya itu. Salah dia ngomongnya. Jadi kalau ketika Kudus, saya nggak tahu ya kenapa Muslim Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebentar. Yang terangin Buti aja satu Pak. Enggak, gini. Ya, tolong sebentar ya, teman-teman ya. Enggak. Boleh saya enggak. Jadi silakan. Yang sering dilakukan oleh Muslim itu adalah mereka selalu mengatakan Bapa itu dalam konteks Allah gitu ya. Jadi Pak, sebentar. Saya dengar lagi namanya ke Buti, Pak. Sebentar, Pak. Saya akan jelaskan. Jadi ketika kamu mengatakan apakah itu Allah, anak, atau Roh Kudus, itu udah salah. Pernyataannya salah, Pak. Karena ketiganya itu adalah Allah. Jadi ketika Bapak bertanya apakah anak Allah itu adalah Allah, ya anak Allah adalah Allah. Sama seperti kamu anak manusia, kamu manusia bukan kucing gitu loh. Putih bisa lanjut Bu? Dan kamu kucing. Ya, gitu. ya boleh. Dia mau ini silakan Ibnu, silakan. Iya, saya kan sedang bertanya dengan Bu Uti. Saya bukan ngambil kesimpulan, saya sedang bertanya dengan Bu Uti. Bu Uti, berarti Tritunggal itu apa sih Bu? Maksudnya apakah itu Allah, anak Allah, terus satu lagi apa? Kan saya nanya gitu Pak. Itu sudah dijelasin Ibnu, berkali-kali udah dijelasin. Kamu aja mengulang-ulang, kamu itu mengulang-ulang dari dulu. Paling simpel saya mau kasih tahu sama Ibnu. Ya kamu lihat udah Ibu Ti, dia menggurui Ibu Ti, dia menggurui. Dengar aja, ini untuk orang yang dengar aja kok. Ya, jadi gini ya Pak ya Ibnu ya. Paling simpel lihatlah kepada dirimu sendiri, ya kan?
kamu itu manusia kan, tetapi kamu terdiri dari apa? Ada roh kamu, ada kamu. Nah, Tuhan Yesus di tempat kami itu dikatakan begitu. Yesus itu datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah bagian dari Bapa. Dia adalah firman-Nya Bapa. Ingat itu ya sekali lagi. Dia adalah firman-Nya Bapa. Tetapi ketika dia sudah menjadi manusia, pribadinya manusialah, berkata-kata seperti manusia. Ya, Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi itu ya. Saya akan bacakan ya. Coba mana ininya ya. Oh, Bu Hadasa udah Bu, nggak ada Buti, ya. sebentar boleh lihat sebentar, Bu. Ya, Buti, apa-apa. nanti minta tolong ingatkan aja. Tadi kan waktu awal-awal tadi Ibnu kan Buti tanya apakah Muhammad bisa baca atau tidak. Tunjukkan ayatnya. Yang kedua, apa definisi Allah itu aja. Buti, Ya, Ibu. saya titip ya. Ibu itu diganti itu aja Ibu topiknya, Bu. Suruh Ibu jelaskan itu, Ibu. Halo Buti, lanjut atau gimana, Bu? Ya, lanjut itu tentang Muhammad nggak bisa baca itu, Ibnu. Ya, silakan sebelum ganti topik. Aku mau jelaskan bahwa Trinitas Sebentar Bu Sopir, aduh, jadi Oke, kemana-mana. sebentar, aku jelaskan soal Trinitas. Oke, ini tadi kan Buti menerangkan mengenai Tritunggal. Ibnu udah ganti topik. Jelaskan Nabimu nggak bisa baca, Ibnu. Ganti topik ini sekarang. Diam dulu. Gimana Buti? Kita kelas dulu atau gimana, Bu? Sebentar, aku jelaskan Ya, Trinitas silakan dulu. ini Ibu Sofi mau jelaskan. Ya. Ya, lanjut. Bu Sopir itu Trinitas. sebentar Bu, sebentar, Bu, sebentar. Saya kan sedang bertanya pertanyaan yang dasar kepada Bu Uti. Kan saya mau tahu kan, tapi seorang muslim kan mau tahu. Ya. Buti, Ya, ini saya menjawab. Ya, saya menjawab. Udah, nggak usah Buti, banyak ini. iya. Filipi 2. Kalau tri kan berarti kan 3 kan? Ya Bu ya? Enggak salah kamu. Ya, gini ya. Gini ya, saya akan baca dulu ya Filipi itu ya. Kenapa? Jadi gini ya, doktrin Trinitas itu bukanlah doktrin Ya, hendaklah kamu agama menaruh juga. apa Filipi 2 ya, Ibu Sophia. Kesetaraan dengan Allah sebagai Filipi apa ya? Saya lupa. Ya, Filipi 2 ayat 5 ya betul. Ya. Dan yang saya bacakan ya. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, nah ini ya, sebelumnya dia rupanya ya, dalam hadiratnya ya, seperti di dalam Yohanes 17 ayat 5 itu dalam hadiratnya, dalam keberadaannya, dalam kesatuannya ya, dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib ya. Jadi sebelumnya Yesus itu ada dalam kesetaraannya sama seperti ditulis oleh Rasul Yohanes ya. Dia ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Dan Rasul Yohanes mengatakan dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia itu bagian dari Bapa. Sejak sebelumnya dia adalah apa tadi bilang? Ya, sebelumnya dia itu, sebentar ada tamu lagi. Sebelumnya dia ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Oke? Oke. Tapi itu ya. Boleh saya dulu itu ya, jangan ngejelimet. Ya, saya nggak mau, saya mau sesimpel-simpelnya, jangan ngejelimet. Itu dulu. Setuju. Ingat ya. Itu dulu. Ketika dia datang menjadi manusia, dia berpribadi manusia, berpikir manusia, dan dia bahkan merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Tetapi itu dulu. Sekarang dia sudah kembali ke sorga. Ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya apa? Dia berkuasa memerintah dalam kemuliaan, kejayaan, kekuatan, kekokohan Allah Bapa. Itu dia. Itu maksudnya. Bisa dimengerti? Saya akan buat sesimpel-simpelnya. Kalau Oke, boleh saya tanya Buti? dalam lagi. Ya. Buti, Ya. boleh saya nanya Ya. Bu? Sedikit aja Bu? Ya, Ya silakan. jadi gini Bu, tadi kan kita belum mungkin nih. Jadi gini Bu, saya mau catat nih Bu, kan saya lagi belajar nih. Tadi kan Ibu bilang mengenai Tritunggal kan, ya kan? Jadi Tritunggal itu siapa saja gitu loh Bu. Saya catat nih. Tritunggal itu siapa saja Bu? Allah atau siapa lagi? Anak Allah, Allah Bapa, Roh Kudus. Sebentar Bu, Allah. Enggak, salah. Anak Allah ya? Ya, silakan. Putra dan Roh Paling Kudus. ngerti. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jangan kau bilang Iya, Bapa, Allah, Putra, Roh Kudus. Anak Ya, dan itu Roh dia. Kudus itu salah. Bapa, Nah, jadi yang benar siapa nih? Buti atau siapa nih? Saya nggak tahu nih. Ya saya benar. Iya, nggak tahu. Itu juga benar. Sebentar. Yang salah. Boleh saya yang jelasin Bu Buti? Ya, silakan. Yang Putra, Roh penting. Kudus itu Tritunggal. Saya jelasin dulu. Begini. Sebentar Pak David, Kenapa? sebentar. Buti, Saya perlu Buti, jelasin saya karena betul nih, Bu. Anda sesat. Anda sesat. Begini. Kalau Muslim Ya, saya kan lagi mau belajar dengan Pak mengerti, Buti ini, ya Pak. sebentar. Ibnu dengerin. Saya wajib memberikan tanggapan. Saya wajib, ya. Nggak, Ini masalah, room bukan room masalah, kamu masalah, saja. saya nggak tahu Siapapun yang masuk di room ini boleh memberikan tanggapan. Jadi Ya, begini, silakan. Muslim kalau dia masih beriman atau percaya kepada Allah SWT yang tidak tahu ada di mana, tidak berbentuk, tidak bisa diserupakan, tidak punya suara dan lain sebagainya, itu dia tidak akan memahami tentang Tritunggal.
Sebab doktrin Tritunggal Kristen atau Kristiani tentang Tritunggal atau Trinitas menyatakan bahwa Elohim adalah tiga pribadi atau hipostasis yang sehakikat. Sebentar, dengar. Anda perlu dengar. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai satu Elohim dalam tiga pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda, tetapi merupakan satu substansi, esensi, atau kodrat. Itulah yang disebut Tritunggal. Jadi bukan berapanya Tuhan. Saya kasih tahu Anda, Tuhan kalau bisa dihitung bukan Tuhan lagi. Paham? Sebab dasarnya tuh orang Kristen percaya Tuhan itu yang kita sebut Bapa itu adalah roh. Roh tidak bisa dilihat, roh tidak bisa ditimbang, roh tidak bisa diukur, roh tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh itu ada di dalam dimensi kekekalan. Sebelum bumi ini ada, sebelum ada ciptaan, roh Elohim sudah ada. Ya, di dalam kekekalannya. Jadi Anda kalau bilang tri itu tiga, Anda keliru. Ya, Tuhan, sebentar, dengar saya dulu, makanya Anda dengar. Tuhan yang kita sebut Bapa yang adalah roh, ya, mengutus Sang Firman yang menjelma menjadi manusia untuk dalam misi menebus dosa seluruh umat manusia akibat dosa daripada Adam. Itu misinya. Kemudian di dalam keilahiannya Yesus kita bisa lihat bagaimana misi dia sebagai ilahi. Ya, dia sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Makanya dia disebut anak Allah. Anak Allah itu sama dengan Allah itu sendiri. Itulah Allah kita. Dan ketika dia naik ke sorga, dia mengutus yang namanya Rohul Kudus. Roh Kudus adalah roh Tuhan itu sendiri yang menyertai seluruh umat manusia di bumi ini. Ya, jadi jangan dipikir Allah orang Kristen itu Tritunggal, tiga Allah. Tidak. Kita menyembah satu Allah yaitu Bapa. Itu saja dari saya. Silakan teman-teman lanjutin karena tidak akan mengerti Muslim kalau dia membuat satu kalimat membuat satu keputusan bahwa Allah yang mereka percaya yang tidak bisa diserupakan, yang tidak bisa disamakan dengan apapun, tidak bisa disamakan dengan makhluk, tidak punya suara, tidak tahu ada di mana, bentuknya apapun tidak ada. Begitu mereka melihat Trinitas, Tuhan kok bisa utus firman-Nya menjadi daging, mereka menjadi bingung. Kok Tuhan bisa berinkarnasi? Waktu Tuhan menjadi daging mengutus firman-Nya, artinya begini, ya, bahwa firman tetap ada di dalam diri Bapa. Bapak di sorga tidak pernah putus dengan firman-Nya. Bapak di sorga tidak pernah putus dengan rohnya. Dia punya tiga itu, yaitu Bapa, Sang Firman, dan Roh. Tidak bisa dipisahkan. Itulah Pak Ibnu, silakan yang lain. Jadi gini, sebentar Buti, sebentar. Ini kan udah siang nih Bu, sebentar. Ini kan biar ada konklusi Bu, ada kesimpulan sementara lah. Ya udah, sama saya aja sini. Yang ini sebentar Buti. Jadi Tritunggal itu siapa aja? Jadi mau saya tulis gitu loh Bu. Nah, gini ya paling gampang ya. Satu siapa nih? Ya, saya mau simpelin aja. Nih, simpelnya begini. Bapak, Anak, Roh Kudus itu Tritunggal, selesai. Bapak, Anak, dan Roh Kudus ya, sama selesai. Bapak, saya tulis ya, Bapak, Anak, di diri kamu, ya. Ibnu. Ya, Ibnu, Roh Kudus gitu ya. Ya. Cukup jawab aja Bapak Putra. Sudah? Itu sudah selesai, Pak Ibnu. Ibu Uti, suruh Ibnu jelasin tentang Tuhannya aja, Ibu Uti. Suruh Ibnu jelasin tentang Tuhannya, tentang nabinya aja. Gak perlu Pak, soalnya kan kita ini memang kita mau ini Pak, kita ngapain Tuhan ini jelas. Ya, silakan Pak Ibnu, ya kenapa? Orang jelas. Ini kan konklusi Baca dari ini. Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Konklusinya apa? Ya, konklusi yang saya tangkap sementara dari perbincangan Ibu Uti kan, Ibu adalah Tritunggal mengenai ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, begitu Bu ya? Iya. Cuman tadi saya masih sangat menyayangkan Bu, kenapa ayatnya masih anak Allah gitu, bukan Allah gitu loh. Anak Allah itu saya tanya kamu, anak kunci itu apa? Anak tangga itu apa? Analoginya begitu. Anak Jakarta itu apa? Analoginya begitu. Satu lagi Pak. Anak manusia kan? Sedikit. Manusia kan? Kalau kamu anak manusia, kamu manusia kan? Enggak, sama dengan kalau Allah itu emang nama. Dia anak monyet. Pasti bukan Allah. Sebentar. Tapi kalau kamu anak manusia. Sebentar. Nah, itu jelas. Allah itu hakikat. Jadi kalau anaknya kalau dia punya anak, Allah yang hakikat Allah itu punya anak, anaknya hakikatnya sama dengan Allah juga, sama dengan kamu juga. Kamu manusia, hakikatnya manusia. Halo Buti. Manusia. Anak kunci adalah
kunci, anak tangga adalah tangga, anak manusia adalah manusia, anak Allah juga Allah. Allah adalah Allah sendiri. Dia nggak tahu, makanya Allah itu bukan nama. Nah, ini kebingungan Muslim, Bu Uti. Bu Uti, suruh jelasin ilmu tentang Tuhannya, Bu Uti. Udah satu-satu aja, pusing sama Kayak ini ya. Ya, Ibnu, kita dengarkan dulu apa? Habis itu apa? Apa Ibnu? Oke, terima kasih Bu Uti. Terima kasih. Oke, Bu Uti saya ulangi Bu ya. Jadi konklusi yang saya dapatkan hari ini tadi mengenai Bu Supiatul tuh mengenai empat apa sih? Empat syarat kanonisasi sudah saya catat, ya kan? Terus mengenai Bu Sopi dari Ibu Uti 3 Tritunggal itu Bapak, Anak dan Roh Kudus Bu ya. Ya. Oke. Berarti Allah tuh beda Bu ya, bukan siapa-siapa Bu ya di sini Bu ya. Bagaimana? Ya Allah SAD beda. Allah itu berarti siapa Pak Allah ini Pak? Nah, saya jelasin kamu. Allah itu yang kita sebut Bapa. Dengar. Allah itu yang kita sebut Bapa. Ngerti? Allah itu kita sebut Bapa. Dari Bapa ini yang menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk Ibnu dan saya. Di dalam diri Bapa adalah Sang Firman, daya cipta, kekuatan, hikmat, kepintaran Elohim yang menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya, yaitu Yeshua HaMashiach yang telah diutus ke dalam dunia ini yang kita sebut anak. Ya. Kemudian yang menguatkan manusia, yang menguduskan manusia, yang membenarkan manusia, yang memimpin manusia, yang menuntun manusia kita sebut Roh Kudus. Roh Elohim itu sendiri. Selesai. Bukan 3 Tuhan, 1. Gampang dimengerti. Saya mau bilang gampang sekali. Lihat aja kepada dirimu sendiri. Sangat mudah dimengerti. Ya, tubuhmu itu manusia, rohmu itu ya Allah, gitu kan. Jiwa itu ya pikiranmu. Bukan masalahnya. Saja begitu yang paling gampang, simpel-simpelnya saya mau bikin. Masalahnya bukan gampang atau tidak gampang, tapi mereka sudah diprogram untuk tidak mengerti. Jadi apapun penjelasannya. Ya, karena Allah sendiri mereka menyesatkan, Pak. Di dalam ada tubuh ayat manusia mereka itu yang menyatakan Tritunggal. Allah menyesatkan. Ya, Qiyas 14 ayat 4 Allah menyesatkan. Itu bagaimana itu? Allah menyesatkan, ada 3 ayat atau 4 ayat. Ya, Allah Qiyas SWT ayat menyesatkan. 9, iblis menyesatkan. Apakah Allah adalah iblis? Enggak, masalahnya yang tauhid ini kan baru ada sejak permulaan peradaban. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena Allah kita tuh menyatakan diri. Ketika dia menyatakan diri, ya jadilah dia Yesus Kristus di depan kita, satu pribadi, anak Allah yang penebus dan juru selamat. Iya. Putih, Masalahnya- kemarin tuh si siapa sudah ngomong, siapa nama dia udah ngomong 4 in 1. 4 in 1. Ya, Four kata in Maria one, tauhid dibilang. itu ada 4. Ya, tauhid itu ada 4 kata Maria. 4 in 1. Masalahnya tadi udah dijelaskan dia, Bu Uti. Dia mempermasalahkan manuskrip itu asli apa enggak. Makanya kalau kita jelaskan pun Alkitab sepanjang lebar secara saintifik itu dianggapnya dongeng. Karena manuskrip itu dia masih tidak percaya dengan manuskrip. Makanya dia terjelaskan sama Bu Sofi tadi panjang lebar. Itu masuk di keluar kanan. Dia tidak mempercayai manuskrip itu asli apa enggak. Makanya dia dijelaskan pakai ayat. Percuma. Karena itu akan dianggap dia itu cerita dongeng. Karena nggak ada bukti. Tapi kalau kita bicara, kita ceritakan bahwa bapak-bapak gereja itu menuliskan itu secara benar dengan jujur, itu kita bisa buktikan dengan sejarah yang ada. Perjalanan Alkitab itu kita jalankan dengan sejarah yang ada, itu bukti. Jadi kemana kita menuntun rohani kita dengan perjalanan religius ke negara mana? Itu kan dibuktikan dengan Alkitab bahwa perkataan Alkitab itu benar-benar ada. Kita bisa membuktikan dengan perjalanan kita ke suatu negara ke negara. Oh, karangan kita enggak di situ. Itu apa? Itu bisa dibuktikan apa? Dia kan bukan omongan dekat ini. Jadi kita membuktikan orang awam pun, seorang buta pun sekalipun kayak kita yang nggak hidup di zamannya, kita bisa membuktikan dengan itu benar apa enggak. Sesuai. Ya, ini Pak Tulus, sesuai dengan perdebatan saya dengan mereka itu kan mereka memaksakan konsep mereka dengan kita. Ya, Pak One Way memaksakan pokoknya harus seperti ini konsepnya, dia bilang gitu ya. Nabi itu adalah yang diberikan kitab katanya gitu. Ya, padahal kan nggak ada yang Nabi diberikan kitab. Dia kenapa tidak bisa jadi Tuhan? Karena Tuhan itu tidak diberikan kitab, tetapi yang diberikan kitab itu hanyalah Nabi. Isa diberikan kitab gitu. Nah, sedangkan dia punya dasar sendiri kan nggak benar. Mana ada Isa dikasih kitab? Tetapi itu harus buat mereka. Makanya dia bilang, kenapa Yesus tidak pernah mengaku Tuhan? Karena mereka memaksakan, mereka punya konsep dipaksakan ke kita. Inilah susahnya rakyatnya begitu. Ini Buti, sama seperti orang Israel tidak mengakui Tuhan Yesus, tapi tidak bisa sejarah. Sejarah itu menyatakan bahwa zaman Tuhan Yesus ada. Sebenci-bencinya orang-orang Yahudi mereka tidak mengakui Tuhan Yesus, tapi sejarah menyatakan itu ada di negara mereka. Yang jadi permasalahannya kita terakhir di mana akan mau diakui dari sejarah. Apakah benar makanya orang Ibrahim Nabi Ibrahim? Makanya harus diurai benar-benar teman-teman. Ini harus diurai dari ceritanya dulu, dari sejarahnya. Nggak ada Nabi Ibrahim, nggak ada di Israel, nggak ada. Masa Nabi Ibrahim dibakar, itu dongeng itu. Itu karena begini, teman-teman. Kalau dibilang Ibrahim itu dibakar, ya, karena Ibrahim itu dari Ur Kasdim.
Ur Kasdim itu kan api, Tungku api, Jadi mereka pikir dia dibakar, tungku api itu dibakar. Itu kesalahan sejarah dari Muslim. Penulis sejarah Islam itu salah. Ini teman-teman, intinya sebenarnya gini. Arti Itu sebenarnya Ur Kasdim itu tungku api, betul kata Pak. Betul, itu salah mereka. Bukan Ibrahim dibakar, tidak ada dalam sejarah. Orang Israel dalam kitab mereka saja tidak pernah ada mengatakan seperti itu. Intinya teman-teman, sebenarnya kita pun diakui orang Yahudi, ya kan, Yesus pun tidak diakui, Injil pun tidak diakui dengan perkataan, tapi sejarah mengakui. Intinya kan seperti itu. Tuhan tidak bisa kita tidak bisa membuktikan dengan perkataan. Siapapun tidak bisa membuktikan dengan perkataan pada zaman sekarang ini, tapi sejarah bisa membuktikan. Kan itu jawabannya. Karena kalau sejarah pun dibuktikan, itu sama-sama aja ilmu buta. Iya, makanya sejarah itu memang sangat-sangat pengaruhnya sangat kuat. Makanya kita bongkar sejarahnya, itu sejarah harus dibongkar. Tetapi masalahnya mereka lucunya. juga didoktrin. Bentar. Tetapi masalahnya mereka sudah mempunyai pertahanan. Wahyu Allah jauh lebih kuat dari sejarah ya. Berdasarkan debat saya dengan yang lain-lain, wahyu Allah itu dia kepala dari semua sejarah, dialah yang menciptakan sejarah. Jadi katanya gitu kan. Jadi kita harus percaya tentang wahyu Allah. Tandanya enggak. Itu logika gila itu. Satu hal yang paling menarik adalah artinya mereka mempunyai iman sebentar Pak. Artinya mereka memiliki iman yang jauh lebih tinggi dari iman kita, Pak. Enggak, kayak gitu. Ya, buktinya adalah kalau ada sejarah, bukti-bukti sejarah yang sudah valid bertentangan sama kitab suci mereka bilang yang salah sejarahnya gitu loh. Itu artinya kalau bukan imannya kenceng banget, kuat banget itu apalagi fanatismenya. Iya, itu logika kesurupan, Pak. Logika kesurupan, cinta buta. Mereka mengeluarkan satu statement, Pak, begini Pak. Mereka mengatakan bahwa bumi itu datar. Jadi yang mengakui bumi bulat itu kafir. Iya, karena caranya itu adalah Tuhan. Karena mereka di situ. Boleh sebentar nggak? Jadi ada satu sebentar Pak. Ada satu yang menarik ya. Kan kita sering sekali ditanyakan. Coba tunjukkan ayatnya di mana Yesus mengaku bahwa dirinya dia Tuhan dan sembahlah aku. Ya, itu hal menarik karena itu saya cari itu di Alkitab, seluruh Alkitab kata sembahlah aku. Itu satu pun tidak ada dari Kejadian sampai Wahyu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tidak ada satu pun kalimat yang mengatakan tidak ada sama sekali kalimat yang mengatakan sembahlah aku. Cuma ada satu, bukan ada satu. Hanya ada satu, cuma ada satu, yaitu iblis. Ya, semua kata-kata di dalam seluruh Alkitab itu semuanya tentang menyembah, tentang beri persembahan dan sebagainya. Tapi sembahlah aku tidak ada satupun. Itu kecuali iblis. Artinya apa? Iya, seluruh dunia ini akan diberikan kepadaku jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis. Artinya apa? Artinya adalah Alkitab mengajarkan kita ketika ada satu karakter yang menyuruh-nyuruh sembahlah aku itu adalah dari iblis. Itu aja. Sebenarnya Putih. Saya ada titipan pertanyaan nih. Ada titipan pertanyaan. Sebenarnya gini, permasalahannya kita kan sebenarnya awal dari semua agama aliran itu kan dari Yahudi. Kristen ditolak Yahudi, tapi Yahudi tidak bisa mengelak sejarah. Sejarah mengatakan kita bersama dengan Yahudi. Sekarang datang Islam, itu ditolak juga dengan Kristen dan Yahudi. Dan membuktikan Islam ini membuktikan dari apa? Itu pertanyaannya sekarang. Dia harus bisa membuktikan kepada Kristen sama Yahudi. Dia itu benar-benar ikutan aliran ikut bersama Yahudi apa tidak? Ya kan, kalau Kristen bisa membuktikan walaupun dengan tidak percaya dengan perkataan, tapi sejarah membuktikan kita bersama dengan mereka, kita menyatu dengan mereka, dan Yahudi tidak bisa melakukan itu, ya kan? Tapi datang dengan Islam terakhir ini, dia bisa membuktikan dengan apa? Itu pertanyaannya sekarang. Apa dia bisa membuktikan dengan cara sama seperti Kristen yang ibarat tertolak dengan Yahudi, ya kan? Dia bisa yang aneh itu Pak, kalau ada Yahudi KW bela-bela Islam, nah itu aneh. Itu ya di Samaritan. Yahudi Samaria yang tidak diakui itu kan bukan orang Israel punya. Orang Israel punya mesianik. Iya, orang bidatnya Yahudi, istilahnya gitu aja. Bidatnya Yahudi titik sih. Iya, orang Yahudi itu sama orang Samaria itu berseberangan. Enggak gitu mengenai masalah bidat itu. Masalah Yahudi. Kita sebenarnya tidak perlu menjadikan Yahudi itu sebagai kiblat. Karena apa? Karena dari awal pun, dari zamannya Yesus pun mereka adalah yang menolak Yesus gitu kan. Tentu saja akan sampai dengan hari ini pun mereka akan tetap menolak Yesus. Dan kalau kita bicara apakah mana Yahudi mana bukan, ya sebenarnya agama Kristen itu adalah Judaism, sebenarnya adalah agama Yahudi. Kita adalah Yahudi, akan tetapi mungkin karena pemeluknya itu lebih banyak orang-orang di luar Yahudi, maka orang suka salah berpikir bahwa Kristen itu bukan Judaism sebenarnya. Nah, Judaism itu sendiri kan akhirnya pecah pada dengan
Judaism rabbinik gitu kan, dia pecah di situ. Akan tetapi sebenarnya kita itu adalah Judaism. Jadi antara kita dengan Yahudi rabbinik itu sendiri memang ada pertentangan. Dan kalau mau bicara sekarang, Yahudi rabbinik memang masih mengkampanyekan untuk menolak Yesus. Bahkan mereka makanya saya bilang tadi jangan berkiblat juga dengan Yahudi. Apa kata Yahudi itu pasti benar. Bahkan rata-rata rabi-rabi sekarang itu lebih senang mengatakan bahwa Tuhan mereka itu sama dengan Muslim gitu loh, daripada mengatakan Tuhan mereka sama dengan Kristen. Tapi itu adalah pernyataan yang menurut saya adalah pernyataan yang munafik ya. Kenapa saya katakan pernyataan yang munafik ya? Karena kalau mereka mengatakan rabi-rabi itu mengatakan Tuhan mereka sama dengan Tuhannya Islam, ya harusnya kalau mereka tidak munafik ya harusnya mereka bersyahadat dong langsung. Ya mereka aturan naik haji lah. Iya, harusnya bersyahadat dan sebagainya. Karena apa? Karena di dalam hadis mereka sendiri kan tidak akan sampai akhir zaman itu kalau mereka tidak memerangi Yahudi kan gitu kan. Ya, membunuh Yahudi sampai habis karena dikatakan di dalam hadis. Gitu loh. Ya, dikatakan dalam hadis orang Yahudi itu akan menanti kedatangan Mesias yang itu adalah Dajjal gitu loh. Makanya harus dibasmi semua itu orang Yahudi. Kalau di dalam hadis ya. Jadi gini teman-teman ya. Gini teman-teman, Hadis Sahih Bukhari nomor 5203. Ya, Pak Damai. Saya kasih masukan saja begini. Orang Islam kan suka memframing bahwa Tuhan mereka dengan Tuhannya Yahudi itu sama. Ya, itu sebenarnya tidak benar. Mereka memaksakan supaya sama. Untuk pijakan mereka. Kalau tidak sama, dasarnya mereka punya kitab itu dari mana? Karena begini, proses penciptaan langit dan bumi dalam kitab Tanak, Taurat itu sudah ribuan tahun yang lalu ditulis dengan jelas oleh Nabi Musa. Oleh kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, dia menulis 5 kitab itu. Lalu setelah abad ke-7, ada lagi kitab lain yang mengatakan proses penciptaan langit dan bumi yang tidak sesuai dengan kitab Taurat. Ya, alurnya itu tidak sama. Apakah ini bisa kita percaya? Begitu loh. Kemudian nabi-nabinya, Musa, Abraham punya orang tua namanya siapa? Terah. Di atasnya Terah siapa? Itu dari Sem. Nuh, yang turun anaknya Sem, terus sampai ke bawah 10 turunan, sampai ke Terah. Itu jelas sekali Alkitab. Baru kalau mereka mengatakan itu sama, apakah mereka merayakan Yom Kippur? Apa mereka merayakan yang namanya Paskah? Apa mereka juga mau dibaptis kalau Tuhannya sama? Ya, saya kira ini kan pemaksaan sekali dari pihak mereka. Itu tidak benar sama sekali. Kemudian bukan orang Yahudi tidak percaya Mesias atau Yeshua Mesias. Mereka pada saat itu menantikan Yesus yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Berarti Yesus yang datang itu sebagai raja, king. Ternyata Yesus datang sebagai bayi untuk menyelamatkan manusia. Mereka kecewa, makanya waktu Yesus mengaku ini aku anak Allah, mereka mau bunuh dia. Jadi kalau dikatakan kalimat mana dikatakan Alkitab mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, itu kuno. Kalau Yesus katakan itu, batal semua itu yang namanya nubuatan para nabi-nabi, mulai dari perjanjian lama kitab Kejadian sampai Maleakhi itu batal semua. Ya, karena Yesus datang sebagai manusia menebus dosa manusia, dia harus merendahkan diri. Ya, makanya mereka tetap menantikan Mesias yang akan datang membebaskan orang Yahudi. Makanya firman Tuhan katakan apabila kamu lihat pohon ara ini sudah mulai bertunas, waktunya sudah dekat. Berarti nanti Yesus akan datang sebagai raja membebaskan orang Israel. Jadi mereka masih menantikan Yesus yang akan membebas. Memang Yesus katakan dia akan datang ke dunia ini sebagai hakim yang adil. Ya, berarti dia datang sebagai raja yang akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini yang kita baca dalam kitab Wahyu itu. Ya, teman-teman. Jadi kalau mereka tidak paham jelas karena mereka tidak tahu latar belakang penulisan kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa turunnya ayat itu Tuhan firmankan kepada hamba-hambanya, tulis dalam ilham Roh Kudus, apa latar belakangnya, maksud dan tujuannya apa. Mereka tidak memahami itu, lalu mereka framing, ambil satu ayat framing, ambil satu ayat framing. Itulah karena ketidaktahuan mereka tentang Alkitab yang adalah kitab yang paling sempurna di bumi ini. Sudah terbukti dalam perdebatan kita dengan mereka, ayat menjelaskan ayat, tidak perlu hadis kita. Kita tidak perlu bikin buku tafsir. Ayat menjelaskan ayat, itu sudah terbukti di seluruh bumi. Ya, jadi jelas Alkitab kita tuh sempurna. Ya. Terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum saya keluar, ya, saya mau tambahkan dikit. Pertanyaan. Sebentar aja, saya mau keluar dulu. Oke. Siap. Pertanyaan. Teman-teman kita juga akan selesaikan ya. Selain itu saya mau kita mau aktivitas nih, banyak urusan ya. Jika mereka mencari pengakuan di Alkitab, akulah Tuhan sembahlah aku, maka pertanyaan yang sama di kitab sana, ada enggak yang mengatakan Allahnya yang mengatakan akulah Allah, aku bukan iblis? Itu pertanyaannya. Itu saja. Akulah Allah, bukan iblis ya. Ya, aku bukan iblis gitu. Ada itu misalnya saya itu yang di pohon itu bicara kan, Musa akulah Allah sembahlah aku Tuhanmu kan, itu sudah jelas itu pohonnya bicara. Bukan. Di pernyataan bahwa Allah bukan iblis.
Ya, Kalau- akulah Allah Tuhanmu, Kalau aku kalau itu bukan kan iblis, katanya gitu. kalau bohong itu kan Tuhannya Musa, bukan Tuhannya mereka. Karena Tuhannya mereka kan tidak bisa Tapi menampakkan nyebut diri. nyebut nama Allah, Pak. Iya, Pak, tapi nyebut nama Allah, Pak. Iya, Bukan, Tuhan mereka bukan. kan tidak bisa Kalimatnya, menampakkan diri. enggak, ini kan masalah kalimat lengkap, teman-teman. Ini kalimat saklek, sesuka hati kita gitu. Ibnu kan sesuka hatinya dia maunya katakannya persis seperti yang dia mau. Gitu kan, akulah Tuhan, sembahlah aku gitu. Dia mau pernyataan itu ada. Nah, ini pertanyaan yang sama untuk dia. Adakah di kita mereka Ya. yang mengatakan akulah Tuhan, aku bukan iblis gitu. Tapi sebenarnya sih ketika kita ditanyakan dengan pertanyaan dengan harus menjawab dengan kalimat saklek seperti itu, ya kita jawab aja. Harusnya orang Kristen tidak perlu ragu-ragu mengatakan kalau kalimat saklek seperti itu ya memang tidak ada gitu loh. Nah, ketika emang itu tidak ada, tentunya ada dua respon. Kalau orang bijak akan bertanya, mereka akan bertanya, oke, kalau itu tidak ada, lalu bagaimana sih orang Kristen bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan? Pasti ada alasannya. Itu yang dicari. Tapi orang bodoh, orang tolol pasti akan bilang, nah kan nggak ada, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, itu aja. Masalahnya Pak Saiful, ini nih dengerin ya, dari tadi saya memperhatikan, makanya saya tegur keras Ibnu. Dia kan Bu Sophia tuh menjelaskan ada berapa kan. Yang pertama dia benar-benar belum nggak dapat apa-apa. Padahal itu pertanyaannya dia cuma catat satu syarat-syarat kenapa Alkitab itu dimasuk dalam kanonisasi, dia catat. Kemudian Tritunggal cuman dia dapat, tapi yang dia tanyakan bukan itu yang pertama. Yang dia tanya bukan itu. Nah, tetapi dia nggak dapet itu. Sebenarnya karena apa? Karena dia datang ke sini cuma mau ngolok-ngolok. Intinya gitu. Makanya saya tadi uji dia, saya tegur dia supaya dia sadar. Kita sadar kok dia ke sini nggak ada hati yang tulus, yang bersih. Itu aja sih. Cuman sekalipun dia nggak bersih hatinya, ya maunya dialognya baik-baik. Misalnya kalau kayak Pak Anas Malik itu kan nyambung obrolan itu. Jadi yang di luar juga ngedengar dia bisa gitu. Walaupun dia nggak dengar, dia mau ke WC dulu nggak apa-apa, tapi yang nonton dengar. Nah, kalau ini kan dia enggak. Sebenarnya Bu Adasa, seperti dia mau mengerangkai kita seperti merangkai. Kalau kita tanya, itu apa sih menurut kalian? Apa kitab itu yang mau merangkai manusia? Kalau Tuhan mengaku aku adalah Tuhan sejarah selamanya, kalau Tuhan itu mengaku akulah Tuhan dan Tuhan di muka bumi pencipta langit, tetap kerangkeng manusia di muka bumi, berkumpul di suatu daerah. Kalau Tuhan itu ada di situ, kerangkeng, nggak bisa kemana-mana. Karena kerinduan kita ya begini. kerinduan kita begini. Ya, silakan. Ya, suci itu Tuhan tidak pernah mengeluarkan aturan-aturan yang mengerangkeng manusia. Beda dengan kita yang mereka. Kita selalu mengerangkeng manusia seakan-akan manusia harus dibentuk aturan yang ibaratnya jika tidak masuk akal yang dijalankan manusia. Kalau Tuhan kita kan enggak. Kita tidak turun ke dunia ini bukan untuk mengerangkeng, tapi menyelamatkan manusia. Misinya menyelamatkan, walaupun menyelamatkan manusia perorangan, bersuku, berbangsa, dunia pada akhirnya seperti itu. Bukan untuk mempenjarakan dengan aturan-aturan yang seakan-akan dengan aturan itu manusia akan terpenjara sendiri. Sama dengan ibarat Tuhan mengaku aku adalah Tuhan di muka bumi. Ya itu akan memakai manusia akan drop turun mental. Dan itu kan memenjarakan kita semua. Kalau Tuhan seperti itu mengaku seperti itu. Itu aja intinya. Deh teman-teman, Bu Uti yang tutup gimana? Ya, kita tutup ya teman-teman, kita mau aktivitas ya, saya juga Bentar, saya mau tambah dikit dulu Mbak Uti. Ya, silakan pemuda. Ya, begini. Jadi kalau ada orang-orang Islam tuh ya yang menyamakan dengan Tuhannya dengan orang Yahudi, kemudian ada orang Yahudi yang menyamakan Tuhannya dengan orang Islam, itu salah ya. Karena di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 itu sudah dibantah ya. Tolong ditampilkan Bu Uti. Itu sudah dibantah buat yang menyamakan antara Tuhannya Islam ya dengan Tuhannya Yahudi. Atau saya bacakan aja Bu Uti. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 bisa di share screen. Halo. Mazmur, aduh, Ibu Hadasa udah nggak ada. Baca aja. Oke, saya bacakan aja ya. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Nah, jadi Tuhan itu memberitakan hukum-hukumnya, firman-firman-Nya itu hanya kepada Bani Israel. Kemudian dari Bani Israel itu diberitakanlah kepada suku-suku yang lain atau negara-negara yang lain. Contoh kita ada di Indonesia sekarang, ya rasul-rasulnya itu semua datang dari Israel. Tidak ada itu datang dari Arab, karena Tuhan itu ketika dia berbicara secara langsung ya. Ini saya berbicara ketika Tuhan itu dia berbicara dengan manusia secara langsung itu hanya kepada bangsa Israel. Dia tidak berbicara kepada Arab. Jadi di sini sudah jelas Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 itu sudah dibantah karena Tuhannya Israel itu hanya berbicara ya secara langsung
hanya dengan suku Israel, bangsa Israel. Di luar Israel itu dia tidak pernah berbicara, apalagi disebut Arab. Karena di dalam kitab Ulangan sudah jelas dikatakan bahwa jangan mengikuti Tuhan Allah bangsa sekelilingmu. Bangsa sekeliling Israel ini kan termasuk Arab, jadi nggak boleh menyembah Tuhannya Arab, karena di dalam QS 27 ayat 91 Muhammad mengaku bahwa dia hanya menyembah Tuhan negeri Mekah, ya Mekah itu ya sudah termasuk Arab, jadi itu sudah melanggar perintah Tuhan di dalam kitab Ulangan bahwa janganlah engkau menyembah Tuhan yang ada di bangsa sekelilingmu, ya. Demikian saja dulu Bu Uti. Yang jelas Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Arab itu beda. Karena pengakuan Muhammad sendiri di QS 2791 Muhammad hanya menyembah Tuhannya Mekah atau Arab, ya. Itu saja Bu Uti. Iya, ya itu udah pasti. Bu Uti. Ya, ini ada sebentar Pak. Ya. Ini ada Pak Riko terakhir ya, Pak Riko. Mungkin mau kasih ini ya, karena kita udah mau tutup Pak. Pak RRICO ya, Pak Riko. Oke, salam Buti. Salam semua. Salam Pak Sabuk. Salam. Ya. Ini Pak Omnipora ini. Oke, ya. Salam Pak. Yaudah, saya tadi simak, seru juga, semangat juga itu Pak. Terutama Pak King David ini, semangat banget. Iya Pak King David, iya. Bagus nih, bagus. Ya terakhir tadi nih Pak Pemurtad, aduh bicara tentang Yahudi yang sono ya, Yahudi yang kolaborasi itu ya. Lucu ya, juga Yahudi tuh. KW itu Pak. Yahudian. Lucu ya. Yahudi, dibilang Yahudi. sama Tuhannya. Tapi kalau ditanya Syiah, Islam atau bukan, bingung nggak jawab. Padahal Syiah kan menyembah Allah SWT, mengakui Nabi Muhammad juga. Yahudi tidak. Tapi gimana ya? Bingung mereka ini. Membingungkan. Iya, justru di Iran orang Syiah itu dibunuh loh, dibantai dengan sadis itu. Iya, aneh-aneh saja mereka. Lanjut deh yang lain dulu. Buti. Ya, kita udah mau tutup ya. Terima kasih Pak Obaja, Pak King David. Buti, saya ini dulu ya. Yang tadi berarti belum ada jawabannya ya. Ya, jangankan Ibnu, Ustadz besar saja sekelas Adi Hidayat sama Buya Sakur itu berbeda pendapat mengenai tadi. Pertanyaan Ibu yang pertama, apakah Muhammad itu bisa baca? Itu juga berhubungan dengan perbandingan ini kan. Kalau Nabi Musa jelas bisa baca karena dia dibesarkan di lingkungan Firaun, Mesir, nah, kerajaan. Dia kan jelas bisa baca. Nah, sementara yang Nabi Muhammad para ulama besar juga sampai sekarang belum sepakat apakah beliau itu bisa baca atau tidak, karena biasa mengatakan barang siapa, ya saya ulangi lagi, barang siapa mengatakan Nabi buta huruf itu akan saya adukan ke Bareskrim katanya kan. Sementara Adi Hidayat mengatakan bahwa Nabi itu memang tidak bisa baca tulis, karena kalau bisa baca tulis katanya dikhawatirkan beliau akan ditafsirkan membaca kitab-kitab sebelumnya. Nah, sampai sekarang menurut saya belum ada kesepakatan gitu loh. Jangankan Ibnu atau saya atau Anda semua yang istilahnya masih paham awam, apalagi ustadz-ustadz besar sekalipun ternyata sampai sekarang juga belum sepakat tentang hal itu, apakah beliau bisa baca tulis atau tidak. Terima kasih.